Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terus saja kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Dan memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan tanpa terkecuali, dan tidak ada sekutu baginya dalam hal tersebut. Dan dia telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi SAW, Nabi mulia, penutup para Nabi, yang mengikutinya pasti hidupnya akan senang, punya panduan hidup, tahu mana halal dan haram, dan pada saat meninggal masuk ke dalam surga. Serta pada saat orang yang meninggalkan atau durhaka atau kufur terhadap risalah yang dibawa oleh beliau, hidupnya akan susah, tidak punya panduan hidup, dan pada saat meninggal masuk ke dalam api neraka. Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau, maka sebagai pengikut yang setia kita harus membacakan senantiasa salam hormat, salawat dan taslim kepada Nabi SAW. Bahasan kita semoga Allah berkahi malam ini melanjutkan bahasan sebelumnya, masalah hari kiamat, dan sekarang pasal ke-11 membahas masalah azab dan nikmat kubur. Namun sebelumnya saya ingin berbagi pengalaman saya 2 minggu yang lalu, jemaah sekalian. Alhamdulillah Allah mudahkan kami mengadakan perjalanan umroh, dan baru pertama kali saya menginjakkan kaki ke Masjid Aqsa. Dan setelah saya balik, saya merasa punya tanggung jawab untuk menyampaikan banyak hal kepada jemaah yang minimal berhadapan dengan saya dalam pengajian. Yang pertama, saya menemukan banyak sekali orang di Indonesia tidak mau tahu dan tidak tahu tentang Masjid Aqsa, sehingga mereka bisa dikatakan minim sekali menghubungkan antara doanya dengan Masjid Aqsa ini atau memohon kepada Allah agar memberikan kemenangan kepada mereka. Dari sisi lain juga media banyak sekali membesar-besarkan permasalahan sehingga umumnya kaum muslimin takut untuk datang ke sana. Takut karena ada keributan, takut karena tidak ada keamanan. Saya perlu menyampaikan jemaah sekalian bahwasanya memang betul Palestina sedang dijajah oleh orang-orang Yahudi. Semoga Allah memenangkan mereka. Sebagaimana dulu Indonesia waktu dijajah oleh Jepang. Tapi kaum muslimin di Indonesia pada saat itu hidup. Mereka bertransaksi, mereka makan, mereka sekolah. Tapi ada penjajah dan mereka berusaha melawan. Begitulah keadaan saudara-saudara kita di sana. Dan mereka tetap makan, mereka berumah tangga, mereka berdagang, mereka bersekolah, semua lagi dijajah. Kita sebagai umat Islam harus menyadari bahwasanya mereka saudara kita. Nah, kita harus tentu menolongnya dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kita. Dari sisi lain, selain memang dasarnya di sana muslimin sedang tertindas dan mereka punya 2 alasan yang sangat mutlak kenapa mereka harus mempertahankan diri mereka di sana, dan juga kenapa kita harus membantu mereka. Pertama, karena Islam, mereka muslim. Tidak mungkin orang Islam membiarkan saudaranya tersakiti. Nabi SAW mengatakan orang muslim seperti satu jasad. Kalau satu luka, sedikit luka maka akan membuat seluruh tubuh itu demam. Wajar kita memikirkan saudara kita di sana dan kita tidak bisa menerima penjajahan itu. Alasan yang kedua, karena memang asli penduduk Palestina yang sedang dijajah sekarang, mereka orang asli penduduk suku Finiki dan suku Kanaan. Ini 2 suku Arab yang asalnya ada memang di Palestina, penduduk aslinya. Jadi selain mereka muslim mempertahankan karena agama mereka dicoreng, maka mereka juga penduduk asli. Orang-orang Yahudi yang datang itu tiba di Palestina pertama kali pada saat memang Musa alaihissalam keluar dari Mesir, selamat dari Fir'aun, lalu masuki Palestina. Itu pertama kali orang Yahudi menginjakkan kakinya di Palestina. Jadi sebelumnya sudah ada 2 suku asli turunan Arab yang dulunya beragama Kristen. Pada saat suku Romawi atau kebangsaan Romawi berkuasa, setelah datang Umar bin Khattab di tahun 14 Hijriah menguasai Palestina, maka pada saat itulah umat Islam menguasai wilayah itu dan seluruh masyarakatnya masuk Islam kecuali sebagian kecil yang tetap beragama Nasrani. Jadi ada alasan secara agama kenapa kita harus membela mereka, kenapa kita harus mengetahui beritanya, baik secara penduduk juga secara hubungannya dengan hukum syar'i, berhubungan dengan masalah Masjid Aqsa. Masjid Aqsa ini saudaraku
selain penduduknya memang muslim yang harus kita bela, punya fadilah yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah Masjid Aqsa, masjid kedua yang dibangun setelah Masjid Haram Mekah. Disebutkan dalam riwayat Sahih, riwayat Bukhari, bahwasanya Abi Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, masjid manakah yang paling pertama dibangun di muka bumi? Kata Nabi SAW, Masjid Haram Mekah. Kemudian Abi Dzar bertanya, apa lagi ya Rasulullah, masjid yang mana lagi setelah itu? Kata beliau SAW, adalah Masjid Aqsa. Dan Aqsa ini artinya jauh. Disebutkan dalam surah Isra, Allah berfirman di ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjid Haram Mekah ke Masjid Aqsa, masjid yang sangat jauh. Karena pada saat itu jaraknya antara Masjid Haram dan Masjid Aqsa kalau menunggangi kuda tercepat sebulan. Jadi sangat jauh, yang telah kami berkahi di sekitarnya. Baik, yang kita ini titik beratkan di sini teman-teman sekalian, Abi Dzar berkata, kata Nabi SAW, Masjid Aqsa masjid yang kedua. Kata Abi Dzar, berapa tahun antara keduanya? Kata Nabi SAW, 40 tahun. Artinya dia masjid yang kedua. Hadis yang kedua menyebutkan dalam fadilah Masjid Aqsa adalah hadis yang masyhur, yang sahih, di mana Nabi SAW juga riwayat Bukhari bersabda, tidak boleh orang mengunjungi masjid secara khusus kecuali 3 masjid. Masjid Haram Mekah, masjidku ini di Madinah, masjid Nabi SAW, dan juga Masjid Aqsa. Jadi masuk di dalamnya Masjid Aqsa ini. Juga dalam hadis berhubungan dengan masalah itikaf, kata Nabi SAW, itikaf yang paling afdal ada di 3 masjid. Di masjidku ini, di Masjid Mekah, yang ada Ka'bah, dan Masjid Ilya atau Masjid Aqsa. Fadilah yang lain adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, Abi Dzar berkata, kami telah berselisih, kami sedang berdiskusi di antara sahabat-sahabat Nabi di masjid Nabi SAW di Madinah, lalu kami berkata satu sama yang lain, mana yang lebih afdal ya, solat di masjid ini atau solat di Masjid Aqsa? Maka Nabi SAW keluar lalu berkata, solat di masjidku ini 4 kali lipat dibandingkan Masjid Aqsa. Hadis ini berarti menjelaskan Masjid Aqsa 250 kali lipat dibandingkan tempat lain, karena Masjid Nabawi 1000. Lalu kata Nabi SAW, tapi ketahuilah sebaik-baik tempat solat adalah Masjid Aqsa. Sebaik-baik tempat solat adalah Masjid Aqsa. Dan akan datang nanti satu waktu, ini seakan-akan Nabi SAW menceritakan tentang keadaan sekarang. Seseorang yang tinggal di sana tidak memiliki tanah lagi kecuali senilai dengan tali sendal mereka. Tali sendal mereka. Dan mereka tetap mempertahankannya karena ingin melihat Baitul Maqdis. Seperti menceritakan tentang keadaan muslimin sekarang. Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah tanah sekecil itu pun di masjid di sekitar Baitul Maqdis, sekitar Masjid Aqsa, senilai dengan tali sendal, artinya sangat murah. Tali sepatu kalau kita beli sekarang anggap 10.000 rupiah. Senilai itu pun tanah kita milikin di sana karena ingin melihat Baitul Maqdis, kata Nabi SAW, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini fadilah yang jarang orang dengar, gitu kan? Mestinya tahu kalau di sana tuh mempertahankan tanah seperti tali sendal saja sudah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini sudah satu hal yang luar biasa. Hadits yang lain juga berbunyi, kata Nabi SAW, waktu ditanya oleh Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW dari turunan Yahudi Quraidah, ada yang mengatakan hamba sahaya Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami tentang Baitul Maqdis. Kata Nabi SAW, sholatlah kalian semua ke sana. Karena sholat di sana sama dengan 1000 dibandingkan tempat lain. Hadis ini lebih kuat daripada tadi 250 kali lipat. Karena itu hadisnya hasan, ini hadisnya sahih. Berarti dari hadis ini kata ulama hadis menandakan kemungkinan besar Masjid Nabawi itu adalah 4000 bukan cuma 1000. Karena kalau kita berpegang juga pada hadis tadi, sholat di masjidku ini 4 kali lipat dibandingkan Masjid Ilya atau Masjid Aqsa, berarti menandakan dikuatkan dengan hadis yang kedua 1000 ini di Masjid Aqsa, berarti Masjid Nabawi 4000, atau memang dasarnya Masjid Aqsa dan Masjid Nabawi sama 1000. Ringkas cerita dia punya fadilah, kata Nabi, karena sholat di dalamnya sama dengan 1000 dibandingkan tempat lain. Kata Maimunah radhiyallahu anha, lalu bagaimana dengan orang yang tidak mampu ya Rasulullah, tidak bisa ke sana? Kata Nabi SAW, dia minimal menyumbang minyak untuk menerangi Masjid Aqsa. Jadi orang zaman dulu pakai minyak untuk nyalakan api. Minimal menyumbang minyak, karena siapapun yang menerangi Aqsa sama pahalanya dengan sholat di dalamnya. Ini enggak ada di Masjid Haram, ada di Masjid Nabawi fadilahnya. Ada yang lebih agung lagi fadilah yang luar biasa, adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, dan ini hadis sahih.
Kata Nabi SAW pada saat Sulaiman alaihissalam selesai merenovasi Masjid Aqsa, karena yang bangun kakek kesekiannya Ibrahim alaihissalam. Datang keturunannya yang keberapa, kemudian Sulaiman, namanya Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau membangun Masjid Aqsa dan beliau berkata, kata Nabi SAW setelah Sulaiman membangun Masjid Aqsa, beliau meminta 3 hal. Yang pertama, minta agar seluruh hukum yang dia terapkan di masyarakatnya sesuai dengan hukum Allah. Dan Allah telah memberinya. Jadi walaupun wahyu belum turun, Sulaiman mengambil sebuah keputusan, berarti itu sudah hukumnya Allah. Dan Allah mengijabah itu. Yang kedua, dia meminta agar kerajaan diberikan tidak layak untuk orang sesudahnya. Dan Allah juga sudah memberikan. Dan ini yang ketiga, fadilah yang banyak muslimin tidak tahu. Kata Nabi SAW, dan Sulaiman meminta kepada Allah agar tidak ada orang yang datang sholat di masjid ini, Aqsa. Dan ini tidak dimiliki oleh Masjid Haram Mekah, nggak dimiliki oleh Masjid Nabawi di Madinah. Kata Nabi SAW, Sulaiman meminta agar tidak ada siapapun yang datang ke masjid ini sholat. Tidak ingin kecuali sholat, walaupun sunnah, sholat tahiyat masjid misalnya 2 rakaat, kecuali setelah selesai sholat dia kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa. Dan kita tahu fadilah ini hanya didapat pada saat orang sedang haji. Kata Nabi SAW, siapa yang haji tidak rafath, mengucapkan kata-kata syahwat pada bukan pasangan halalnya, fusuk, menyentuh secara fisik, dan juga jidal, berdebat-debat di haji, maka dia pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Tapi Masjid Aqsa, saudaraku, kita sholat di sana sama dengan, ya 1 kali sholat dibersihkan dosa seperti baru dilahirkan oleh ibu. Ini satu hal yang luar biasa. Jadi kalau ada kesempatan, kunjungin. Masalah kasuistik, saya bilang sama jemaah saya kemarin sekitar 33 orang, sama saya 34. Masalah kasuistik, ada orang menganggap nanti di sana berbahaya. Buktinya kita masuk gak ada masalah. Artinya memang ada lagi dijajah. Tapi turis kalau masuk tidak dipermasalahkan. Dan kami bisa sholat di Masjid Aqsa. Betul dijajah, betul memang Masjid Aqsa itu pintu gerbangnya dijaga oleh tentara Israel. Tapi mereka tidak berani nahan orang yang datang sholat. Dan di bagian dalam pintu gerbang Masjid Aqsa dijaga oleh polisi Palestina. Dan mereka tidak mengizinkan orang Yahudi satupun masuk ke dalam. Informasi bahwasanya orang Yahudi mau meruntuhkan Masjid Aqsa itu tidak benar. Itu tidak mungkin. Karena mereka sendiri menghormati Masjid Aqsa karena mereka anggap yang bangun Ibrahim alaihissalam, kakek mereka juga. Jadi itu nggak benar, gitu kan? Bahkan ada salah satu sisi tembok Masjid Aqsa yang luasnya sekitar 1,4 hektar, luas sekali. Itu ada satu dindingnya, di situ dijadikan sebagai tembok peratapan oleh orang-orang Yahudi. Tiap hari mereka datang menangis. Ya, menangis mengeluh di tembok itu, kebodohan tentunya, tapi ini terjadi. Jadi mereka bukan merubuhkan, malah mereka mensucikan tempat itu. Mereka mensucikan, dan berapa kali orang Yahudi berusaha masuk, tapi selalu tertahan, gitu kan? Dari sisi lain, pada saat kita masuk, kita bisa sholat di sana mendapatkan fadilahnya, kita bisa bertemu dengan saudara kita Muslim, dan pada saat kami datang luar biasa mereka menyambut dengan sangat hangat. Imam masjidnya Syekh Yusuf menyambut kami. Dan sempat kami diajak ke madrasahnya, diterangkan tentang kegiatannya. Kemudian juga ada banyak kaum muslimin yang sedang sholat, bertemu pada saat berpapasan, ditanya dari mana. Itu pada saat dia tahu kita dari luar, dipeluk dengan beliau mengatakan, kedatangan anda saja di sini sudah cukup buat kami. Ini sudah sebuah motivasi yang luar biasa, karena Yahudi nggak mau kita masuk ke sana banyak-banyak. Kalau orang banyak yang masuk, maka makin banyak, makin menguatkan jiwanya kaum muslimin. Kedatangan saja. Dan ternyata saudara kita dari Turki yang sangat paham ini. Turki sekarang membuka penerbangan 1 minggu bisa 3 pesawat. Berarti 1.000 orang Muslim Turki masuk ke Aqsa setiap minggunya. Dan waktu ditanya oleh orang kita, orang Indonesia yang masuk cuma 40-50 orang sekali datang. Ini kenapa kalian datang ke sini? Mereka bilang kami tidak mau kehilangan masjid ini. Jadi makin banyak muslimin datang, makin menguatkan jiwa mereka. Satu sisi lagi, kan gitu. Jadi sisi yang pertama kita sholat di sana fadilahnya besar. Sisi yang lain kita mengunjungi saudara kita muslim yang sedang tertindas. Sisi yang lain kita bisa mendapatkan fadilah menyumbang. Di dalam Masjid Aqsa itu ada kotak yang dibentuk oleh Syu'un Islamiyah, di sana ada lembaganya sendiri, lembaga pemerintahan Palestina untuk membangun Masjid Aqsa. Jadi saya bilang sama jemaah saya, ini kotak, tinggal masukkan sumbangan langsung, nggak pakai LSM lagi. Ini masjidnya langsung. Sekitar masjid banyak janda-janda yang memang suaminya mati syahid, anak-anak yang orang tuanya mati syahid, bisa disumbang, bisa dibantu langsung. Saya bertemu dengan satu orang bapak, umurnya mungkin sudah 80 tahun. Dia menjual gambar Masjid Aqsa sambil dia mengatakan, akhi saya punya anak 10 dan saya biayai mereka. Dari uang, beli gambar ini $1. Gitu. Jadi kesempatan membantu mereka, gitu kan? Kesempatan membantu mereka. Sisi yang lain lagi, bisa kita niatkan untuk ribat. Ribat ini, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, ribatu yawman fisabilillah khairu minad dunya wa ma fiha.
Ribat itu mengikat diri di perbatasan antara muslimin dengan orang-orang penjajah, orang kafir. Di medan jihad lah. Dan seluruh Palestina sekarang lokasinya sama. Seluruh Palestina sekarang medan jihad, seluruhnya. Tidak terkecuali, karena lagi dijajah. Gitu kan? Maka dengan kita datang ke sana, kita bisa niat ribat. Karena pada saat kami ke masjid dari hotel, alhamdulillah orang-orang muslim yang punya hotel, ada punya rumah makan di sana, ada sekolah. Tapi pada saat kami ke Masjid Aqsa memang di kiri kanan banyak polis tentara-tentara Israel. Kita bisa niatkan ribat, gitu kan? Kalau memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan meninggal di sana, sudah ajalnya, itu luar biasa. Karena orang kalau terbunuh mati syahid di tangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, pahalanya double syahadah. Dalam hadis sahih dikatakan, terbunuh dengan ahli kitab mendapatkan 2 pahala syahadah. Double, beda dengan kalau orang Hindu, orang Buddha. Jadi banyak sekali fadilah. Yang saya ingin bagi teman-teman sekalian, kalau Allah berikan kemudahan umrah, kemudian ada kelebihan rezeki ke sana, masuk dan jangan ragu. Dengan izin Allah tidak ada apa-apa, tapi kita minimal sekali seumur hidup bisa pernah menginjakkan kaki di sana dan bisa melihat apa yang telah Nabi SAW perintahkan kepada kita. Secara histori, kita juga mendapatkan banyak sekali pelajaran di situ. Di antaranya adalah pohon garqat yang Nabi SAW ucapkan. Nanti pada saat Dajjal terbunuh di tangan Isa, putra Maryam, maka seluruh pengikutnya dari Yahudi menyebar di wilayah Palestina. Dan itu wilayah Palestina itu ada sekarang di antara Masjid Aqsa sama Gunung Zaitun, Bukit Zaitun, ada lembah. Sekarang oleh orang-orang Yahudi dijadikan kuburan. Mereka anggap itu lembah suci. Ternyata orang-orang Yahudi berkeyakinan di sini nanti di akhir zaman mereka akan dibantai. Mereka berkeyakinan begitu dan sekarang mereka sudah kubur-kubur jenazahnya di situ. Subhanallah, ya, orang-orang Muslim mendapatkan riwayat-riwayat tentang masalah mereka akan menyebar di sekitar Baitul Maqdis nanti, kemudian dibunuh oleh kaum muslimin. Semua batu akan berbicara dan pohon ini, hai Muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia kecuali pohon garqat. Sampai saya suruh jemaah saya foto. Orang-orang Yahudi sekarang memenuhi wilayah Palestina, wilayah negara mereka terutama yang sudah mereka rebut dinamakan Israel dengan pohon garqat tuh. Ini pohon garqat yang Nabi sebutkan. Saya suruh foto jemaah saya, ini pohonnya nih. Pohonnya agak mungkin sekitar 1-1,5 meter tingginya, tapi dia melebar. Warnanya hijau dan berduri gitu kan. Itu yang dikatakan pohon Yahudi. Depan mata orang Yahudi banyak menanam pohon itu, tidak ada buahnya. Ya, tidak bermanfaat pohon itu. Mereka kata di sini tidak ada manfaat yang bisa dimakan oleh manusia dari buah-buah atau sayuran. Memang dia cuma pohon karena dia tidak berbicara saja dan orang Yahudi tahu sekarang mereka tanam. Artinya luar biasa. Fakta yang Nabi sampaikan benar, gitu kan? Mereka sendiri menanam itu dan itu depan mata kita melihatnya. Dari sisi yang lain juga banyak sekali histori sejarah di Palestina. Kita tahu nabi-nabi rata-rata di sana Ibrahim, ya, Ishak, Yakub, Yusuf, Sulaiman, Daud, ya. Itu semuanya memang ada di wilayah sana dan memang secara sejarah itu sangat luar biasa kota itu dan kita tahu disitulah nanti Nabi Isa alaihissalam terakhir memimpin dunia. Dari wilayah Palestina, ya, menyebarkan keadilan selama 40 tahun setelah Ya'juj Ma'juj terbunuh tentunya dan Dajjal pun akan terbunuh di situ. Dan yang terakhir adalah teman-teman sekalian, ada hadis yang menyebutkan kalau Dajjal nanti di akhir zaman, akhir jalannya adalah ke wilayah Palestina dan dia akan bermarkas di sebuah kota namanya Babulut. Subhanallah, saya tanya di sana orang Palestina asli yang kebetulan lagi naik, dia nyetir bus yang kami jalan. Saya tanya, akhi, di sini di Israel yang sudah direbut, dulu Palestina, sekarang direbut dengan Israel. Baik, ada enggak kota namanya Babulut? Dia bilang sama saya, dia enggak ngerti rupanya hadisnya. Dia cuma bilang ada, di sebelah Tel Aviv, di sebelah ibu kotanya Israel ada satu kota sekarang lagi dibangun namanya Lut, dinamakan Babulut. Saya bilang, ente sudah tahu belum ada hadis Nabi kalau Dajjal akan terbunuh di situ? Ternyata kota itu dulu tidak ada nama ini. Sekarang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Jadi secara histori, apa yang Nabi SAW sampaikan terbukti di lapangan, di depan mata bisa kelihatan. Jadi bisa ziarah Masjid Aqsa, bisa ketemu dengan muslimin, bisa sedekah langsung, bisa ribat, niat untuk mengikat diri minimal pada saat 4 hari niatkan ribat. Gitu kan? Sudah baik, lebih baik daripada dunia seluruh isinya. Dan juga bisa mengetahui fakta-fakta mujizat Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada kita masalah itu. Ini yang saya ingin berbagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat insyaAllah. Kita masuk ke pasal ke-11 bahasan kita masalah azab dan nikmat kubur. Syekh Abu Bakar rahimahullah berkata, seorang muslim beriman bahwa kenikmatan dan adab kubur serta pertanyaan 2 malaikat di dalamnya adalah benar adanya karena adanya dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Saya perlu titik beratkan satu hal. Kita melalui 4 fase alam. Ada alam azal,
di mana ruh saja, tidak ada jasad. Ruh sudah ada sebelum jasad terbentuk. Kemudian masuk di alam dunia, pada saat ibu kita hamil dan sudah berumur 4 bulan, begitu terbentuk manusia, maka dimasukkanlah ruh ke dalam jasad. Itu awal fase kehidupan dunia, bergabungnya antara jasad sama ruh. Kemudian ada alam barzah, alam di mana ruh saja yang hidup, dikenal dengan alam kubur juga. Istilah lainnya, ini hanya ruh saja, jasad akan dimakan oleh tanah. Kemudian alam akhirat, dibangkitkannya nanti di alam akhirat, alam terakhir sekali perjalanan hidup manusia ini, maka akan bergabung lagi antara jasad sama ruh. Alam barzah ini saudaraku, fakta dan wahyu menyampaikan memang ada. Dan kita akan jelaskan dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Tentunya ada jelas nanti masalah pembuktian kalau ada alam barzah. Orang-orang mati, sekuat apapun jasadnya, ya, sekaya apapun dia, sepintar apapun dia, setinggi apapun level pendidikannya, kedudukannya di masyarakat, raja, nabi-nabi, semua akan meninggal. Dan akhirnya memasuki alam barzah. Barzah kata ulama adalah istilah di mana seseorang itu meninggal dunia dan ruhnya dibawa oleh malaikat. Jadi barzah tidak selamanya di bawah tanah, tidak selamanya tanah. Tapi dia sebuah alam yang terahasiakan, cuman memang disimbolkan di bawah liang lahat. Karena kalau ada orang yang mati tenggelam di lautan, dimakan jasadnya oleh tanah, ada orang yang terbakar di atas pesawat, tidak ditemukan lagi jasadnya, atau ada orang yang dimakan, dihabiskan jasadnya oleh harimau misalnya, binatang buas, maka tetap ruhnya akan dimasukkan ke alam barzah. Jadi alam barzah tidak selamanya harus dipatok di bawah tanah. Tapi sebuah alam yang Allah subhanahu wa ta'ala rahasiakan bagi hamba-Nya, cuma kita disuruh imani. Ini poin juga yang harus diketahui. Azab dan nikmat di dalamnya ada. Dan saya sarankan teman-teman membeli buku tulisan Ibnu Rajab rahimahullah, seorang ulama tabi'in, judulnya 559 Kisah Nyata Alam Barzah. Ini kurang lebih mungkin 70-80 ribu harganya, tapi boleh dibaca. Memang banyak sekali kisah, sampai 500-an. Dibagi dua buku itu oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Ada setengah kisahnya, ratusan kisah tentang orang-orang yang mendapatkan nikmat di kuburan, dan setengahnya lagi orang-orang yang kena azab di kuburan. Kisah-kisah nyata, jadi kan kisah-kisah nyata. Di antara kisah yang diangkat oleh dia adalah seorang penggali kubur di Irak di zaman tabi'in dulu, pernah orang saleh, kemudian dia kerjanya gali kubur. Pada saat dia sedang menggali kubur, kemudian dia capek, letih, kemudian dia bersandar di dinding kuburan yang lahat yang sedang dia gali. Tiba-tiba yang dia sandarin itu jebol ke belakang, ternyata ada kuburan di sebelahnya. Dan dia temukan ada jenazah yang kain kafannya baru dan di dadanya ada bunga mawar. Begitu pengakuan dia, dan ini orang soleh dipercaya oleh para ulama tabi'in. Ibnu Rajab menyebutkan, dan ini menandakan ada nikmat di kuburan. Allahu alam seperti ada. Dan diceritakan kalau jenazah itu jenggotnya tetap tumbuh berwarna hitam dan di dadanya ada bunga mawar. Dan sebaliknya juga ada seorang ulama tabi'in yang pernah terisak-isak pada saat adiknya meninggal dunia. Ini diantara kisah, cuplikan kisah yang saya ambil dari buku itu. Adiknya meninggal dunia lalu dia terisak-isak menangis. Murid-muridnya datang mengatakan, wahai imam, Anda seorang alim ulama, Anda mengajarkan kepada kami tidak boleh niyahah, nggak boleh teriak-teriak, nangis isak-isak dengan meninggalnya kerabat. Bagaimana bisa Anda melakukan ini? Kata beliau, saya bukan terisak-isak karena ingin melanggar sunnah Nabi SAW, tapi ada hal yang saya lihat tidak bisa saya tahan. Tadi waktu kalian meninggalkan saya setelah menguburkan adik saya, kebetulan adiknya ini beda dengan beliau, tidak sholat, tidak ibadah, bermaksiat kepada Allah. Dia bilang kemudian baru saja kalian tinggalkan dan saya masih sementara mendoakan sendirian di kuburan, tiba-tiba saya dengar jelas suara adik saya minta tolong. Maka saya pun menggali kembali kuburan itu dan saya temukan di badan adik saya ada rantai-rantai yang terbakar dengan api. Jadi jenazahnya baru beberapa saat dimasukkan. Kemudian saya berusaha memegang rantai itu untuk mencabutnya, maka lihatlah tangan saya sampai memar seperti ini, diperlihatkan tangannya yang luka bakar. Maka saya menangis karena itu, karena saya tidak tahu adik saya berbuat dosa apa sampai Allah hukum seperti itu. Dan ada banyak kisah-kisah yang seperti ini. Kalau dinukil kisah-kisah seperti ini, realita lapangan dan fakta lapangan oleh orang-orang saleh, orang-orang yang terpercaya, maka boleh dijadikan sebagai pegangan. Dan buku itu adalah buku yang sangat lengkap menurut saya, dan alhamdulillah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, cuma saya tidak ingat penerbitnya, bisa dicari. Buku itu insya Allah buku yang jarang ada seperti itu dan tidak sulit untuk didapatkan. Baik, hal yang lain juga yang perlu diketahui dalam masalah alam barzah adalah
Semua orang yang punya dosa, semua orang yang punya dosa dan tidak sempat bertaubat di dunia, maka sudah cukup mendatangkan azab kubur padanya. Walaupun dia belum tentu masuk ke neraka. Karena untuk masuk ke neraka harus ada timbangan amal hari kiamat. Beda kalau orang kafir dan orang musyrik. Orang munafik itu tidak ada lagi timbangan amal. Mereka sudah langsung diseret ke dalam api neraka. Ditimbang amal ini adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah tapi masih punya dosa, maka ditimbanglah amalnya. Melalui timbangan inilah nanti dilihat, kalau amal baiknya lebih banyak, maka dia masuk ke dalam surga. Kalaupun amal buruknya lebih banyak, masih dilihat lagi apakah Allah masih mau memaafkan dia, atau misalnya dia masih bisa mendapatkan syafaat saudara-saudaranya, kerabatnya, orang yang kenal dia, atau Rasulullah SAW sendiri, bisa saja. Jadi dia bisa saja selamat ke surga. Jadi untuk masuk ke neraka itu ada proses, tapi azab kubur nggak ada prosesnya. Siapapun meninggal punya dosa, teman-teman sekalian, hati-hati. Sekecil apapun dosa itu sudah cukup mendatangkan siksa kubur. Walaupun belum tentu dia masuk ke dalam api neraka. Jadi jangan dianggap remeh. Makanya kisah yang masyhur berhubungan dengan masalah ini adalah kisah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang pernah menziarahi kuburan lalu terisak-isak menangis seperti anak kecil. Lalu beberapa teman-temannya di zaman khilafah beliau berkata, "Wahai Amir Mu'minin, kenapa anda menangis melihat kuburan? Padahal Nabi SAW sudah menjamin buat anda surga. Dan anda ini siapa? Terkenal anak mantunya Nabi SAW, ya, dapat jaminan surga. Nabi sebutkan lisannya langsung. Uthman di surga, dijamin. Bagaimana bisa anda menangis seperti ini?" Jawaban Uthman radhiyallahu anhu sangat bijak. Orang yang beriman dan berilmu punya jawaban yang tepat. Dia mengatakan Rasulullah SAW menjamin buat saya surga, tapi tidak menjamin saya selamat dari siksa kubur. Dari mana jaminan saya disiksa dulu di kubur? Nanti saya masuk surga, betul. Tapi di kubur disiksa dulu karena masih ada dosa. Maka pemahaman yang dikeluarkan oleh para ulama tentang tadi saya bilang, dosa itu sekecil apapun sudah cukup untuk membuat adanya siksaan, gitu kan? Itu karena pernyataan Uthman bin Affan yang menyebutkan statement tadi, gitu kan? Jadi kita harus memahami poin ini teman-teman sekalian. Makanya jangan pernah tunda minta maaf sama orang. Jangan pernah tunda mengembalikan haknya orang lain. Jangan pernah menganggap remeh dosa-dosa kecil. Tidak boleh sama sekali. Karena kita akan lihat nanti salah satu penyebab azab kubur adalah tidak cebok pada saat kencing. Masalah kecil yang dianggap kecil oleh orang, gitu kan? Banyak orang anggap remeh. Maaf, banyak saudara-saudara kita yang membawa taksi, kendaraan umum di luar sana, kemudian kadang-kadang kita lihat di pinggir jalan kebelet kencing, main mampir sembarangan saja, ya, kencing sembarangan, tidak membersihkan dirinya, ini berbahaya, penyebab azab kubur. Kata ulama, kalau kencing saja itu sudah menjadi penyebab, bagaimana dengan buang air besar, bagaimana dengan orang junub tidak mandi, bagaimana dengan hal-hal yang lebih besar lagi, gitu kan? Karena memahami hukum-hukum syari seperti ini, kalau hal yang kecil saja dilarang, berarti hal yang besar lebih pantas untuk dilarang. Kalau hal kecil saja mendatangkan azab, berarti hal yang lebih besar lebih pantas mendatangkan azab. Jadi harus hati-hati, gitu kan? Kalau amal ibadah kecil kita kerjakan sudah besar pahalanya, bagaimana dengan amal yang wajib misalnya atau amal yang besar yang kita kerjakan? Kalau umrah fadilahnya besar, berarti haji lebih besar. Kalau sholat sunnah besar, tahajud, maka sholat 5 waktu lebih besar pahalanya, dan seterusnya. Jadi poin-poin ini dalam mukaddimah kita harus difahamin baik-baik, gitu kan? Terutama yang terakhir saya ucapkan tadi, hati-hati teman-teman sekalian. Saya juga tahu diri saya pasti punya salah, tapi saya mengajak diri saya dan jemaah sekalian untuk beristighfar kepada Allah, bertaubat. Jangan tunda pengembalian haknya orang lain, meminta maaf kalau punya kesalahan. Jangan tunda-tunda, jangan bilang nanti Idul Fitri baru saya minta maaf. Nggak ada perintah dalam agama seperti itu. Sebelum pejamkan mata nanti malam minta maaf semua. Dan orang cerdas adalah orang yang tidak menyiapkan musuh pada hari kiamat. Hati-hati. Jangan siapkan musuh siapapun dia. Jangan pernah caci maki orang lain, jangan pernah anggap remeh orang lain. Sampai Hasan Basri rahimahullah waktu ditanya tentang definisi tawadhu, apa itu tawadhu? Karena Nabi SAW mengatakan, jadi ulama-ulama di Irak sering kumpul membicarakan hal-hal yang mungkin bagi orang awam dianggap biasa gitu, tapi bagi mereka bobotnya besar. Ulama-ulama Irak berkumpul dan Hasan Basri juga hadir situ rahimahumullah. Lalu mereka berkata, malam ini kita diskusikan tentang definisi tawadhu. Karena Nabi SAW mengatakan man tawadhu lillahi rafa'ahullah, dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Siapa yang bertawadhu kepada Allah, merendah karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Maka setiap orang ulama memberikan definisinya masing-masing, sampai akhirnya tiba di giliran Hasan Basri rahimahullah. Mereka berkata, wahai, apa pendapat anda wahai ayahnya Abdullah? Ya, maka Hasan Basri mengatakan, kalian sudah memberikan banyak sekali definisi. Kalau menurut saya tawadhu ialah jangan kau lihat siapapun muslim di depan matamu,
Ya, kecuali kau sudah langsung menanamkan dalam dirimu kalau dia lebih baik daripada kamu. Itu tawadhu. Siapapun dia, mau dia cuma mungut-mungut sampah di pinggir jalan, mau dia cuma ini, mau dia cuma itu, tetap kita harus menganggap dia lebih baik daripada kita. Sehingga tidak ada celah untuk menganggap diri kita lebih baik. Dan akhirnya muncul kesombongan. Karena hadis jelas. Hadis yang sahih mengatakan siapa dalam hatinya seperti biji sawi dari kesombongan, maka tidak akan mencium bau surga. Berat, gitu kan? Makanya kita harus kemas diri kita dengan ketawadhuan itu misalnya. Kita merendah. Maka harus ini, ya, kembalikan semua hak-hak orang, minta maaf. Kalau pernah mengambil barang orang yang tidak jelas, kembalikan. Kalau tidak, sedekahkan sejumlah itu. Semua selesaikan. Jangan ada masalah. Ya, jangan pernah ada masalah. Jangan siapkan musuh. Imam Bukhari rahimahullah pernah berhenti berburu hanya karena meleset anak panahnya kena pagar tetangganya, gitu kan? Diajak teman-temannya, kita memanah yuk, berburu. Beliau senang berburu. Kemudian pada saat beliau lagi latihan panah, ternyata anak panahnya sempat mencuil sedikit pagar kayu tetangganya. Lalu dia panggil gulamnya, gulam ini kayak pembantunya, sampaikan ke teman-teman saya kalau saya tidak jadi memanah, saya tidak jadi berburu, dan sampaikan kepada tetangga kalau Bukhari minta maaf. Muhammad namanya tentu, Muhammad minta maaf, gitu kan? Sampaikan dan siap mengganti pagar yang rusak itu. Begitu pembantunya Imam Bukhari datang ke tetangga tersebut lalu berkata, ya, Syekh Imam Bukhari menyampaikan maaf karena pagar anda tercuil, diperlihatkan. Lalu tetangganya tersenyum dan berkata, jangankan pagar saya, rumah saya semua buat Imam Bukhari. Saya tidak perhitungan dengan masalah itu. Waktu pembantunya Imam Bukhari kembali ke rumahnya, apa yang terjadi? Lihat orang soleh dan orang beriman, tahu dan yakin dengan adanya siksa dan azab kubur, tahu ada akhirat dan hisab. Maka apa yang terjadi? Imam Bukhari sujud syukur kepada Allah, kemudian bersedekah sekian ribu dirham, hanya karena tidak jadi ada musuh dari tetangga yang dia cuilkan pagarnya. Coba teman-teman, berapa banyak sendal yang antum injak? Hah? Berapa banyak air yang kepercik kena orang lain? Berapa banyak ini, berapa banyak itu? Berapa banyak yang kita anggap remeh mengambil karena teman punya dan seterusnya. Ini hati-hati, jangan siapkan musuh hari kiamat. Azab kubur datang kepada siapapun yang masih punya dosa. Dan dosa ada hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ada hubungannya dengan makhluk. Kalau berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla, kita bertaubat kepada Allah. Allah Maha Pemurah, Dia akan terima taubat hamba-hambanya asal ikhlas. Tapi dengan makhluk nggak bisa, mencuri, menggunjing, memfitnah, ya, mengambil, memakan, ya, merusak namanya orang lain. Ini nggak boleh. Ini harus selain taubat kepada Allah, meminta maaf kepada orangnya. Nah, ini tidak boleh ditunda ini. Nggak ada gengsi di sini. Jadi ini manfaat yang sangat besar dalam mukaddimah pembahasan masalah azab kubur. Kita dengarkan dalilnya. Dalil-dalil naqli secara wahyu disebutkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Yang pertama, berita dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang kenikmatan dan azab kubur. Seperti di dalam firman-Nya disebutkan, surah Al-Anfal ayat 50-51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau tara idh yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laisa bidzallamin lil 'abid. Kalau kamu melihat, kalau seandainya kalian bisa melihat, kata Allah Azza wa Jal, bagaimana para malaikat mencabut jiwanya orang-orang kafir dan memukul, seraya memukul muka dan belakang mereka, bokong mereka. Dan dikatakan pada saat itu, rasakanlah oleh kalian siksa neraka yang membakar. Tentulah kalian akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Sungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Kata ulama tafsir yang dimaksud adalah pada saat dicabut ruhnya, dihantam wajah dan bokongnya, kemudian dirasakan rasa panas. Pada saat dimasukkan ke kuburan, dia akan merasakan juga panasnya api sampai dibangkitkan pada hari kiamat. Ini makna tafsir dari ayat. Juga dihubungkan dengan yang lainnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini sambil berkata, itu karena perbuatan tangan kalian sendiri. Kata ulama tafsir, Allah Azza wa Jalla dengan kemahamurahannya, walaupun orang kafir, Fir'aun menantang Allah menganggap dirinya Tuhan, masih didakwahi dan sampai detik terakhir sebelum dia ditenggelamkan masih diberikan kesempatan untuk taubat. Makanya kata Nabi SAW, wala yahliku illa halik, tidak ada orang yang masuk neraka kecuali orang yang bobrok, karena sampai dia mau meninggal sinyal Allah terus datang untuk taubat. Baik dari lisannya orang lain kah, fenomena yang terjadi kah, ada saja. Maka orang yang cerdas harus bisa mengambil pelajaran. Teman-teman, ulama juga menitik beratkan begini. Setiap azab Allah akan datang yang besar, Allah selalu datangkan azab yang kecil sebagai peringatan. Sebelum seseorang itu rubuh hotelnya, terbongkar aibnya karena dia berzina,
akhirnya dibuka orang seluruh dunia bisa melihat, maka pada saat pertama dia mau berzina, Allah Subhanahu wa taala tanamkan rasa takut dalam dirinya, khawatir ketahuan. Tangkap tak sinyal itu? Enggak, tetap ngotot jalan. Baik, setelah itu Allah Subhanahu wa taala buat pasangannya telepon. Ada temannya telepon, gitu kan? Atau pasangan yang sedang dia akan ini juga begitu. Tetap juga tidak mau. Maka mungkin digerebek pada saat dia masuk di hotel, kemudian ketahuan, dipublikasikan oleh polisi, masih juga diulangin, maka sekalian Allah rubuhkan tempat itu dengan gempa, kemudian terbongkar, lebih besar aibnya. Seperti pernah terjadi di Mesir begitu. Akhirnya rubuh sebuah hotel yang memang selalu dipakai untuk zina, dan banyak sekali, subhanallah, dengan hikmah Allah, orang-orang yang berzina meninggal sementara mereka lagi berzina dan tidak rusak badannya di hotel itu, sementara hotelnya hancur. Allah datangkan azab yang besar setelah datang tahapan-tahapan yang kecil. Harus sadar, Allah juga datangkan keimanan yang sangat besar setelah kita berusaha mendatangi iman-iman yang kecil, gitu kan? Berbuat dulu amal-amal soleh, nanti Allah akan datangkan keimanan. Terus kita jaga, akan datang keimanan yang besar sekalian, yang akhirnya kita sudah betul-betul siap untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dimaksud dengan firman Allah tadi di penutupan ayat Al-Anfal ayat 51, itu adalah perbuatan tangan kalian sendiri. Sampai sebelum meninggal sebenarnya kalian masih bisa selamat dari azab kubur, dari azab akhirat, dari siksaan malaikat dalam mencabut ruh, asal memang kalian dasarnya taubat. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surah Al-An'am ayat 93 sampai 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau tara idz zalimuna fi gamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Alangkah dahsyatnya sekiranya kalian bisa menyaksikan bagaimana orang-orang zalim. Zalim di sini kata ulama masuk kafir dan fasik. Fasik ini muslim, masih banyak dosanya, tidak sempat taubat. Kalau kalian bisa melihat bagaimana pada saat mereka berada dalam tekanan-tekanan sakaratil maut, proses dicabutnya ruh, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkan nyawa kalian. Di hari itulah kalian akan dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Siksaan mulai dari cambukan malaikat, masuk di alam barzakh, kemudian nanti di akhirat. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena maksudnya setiap kali diingatkan ini Allah larang loh, nggak apa-apa, ini Allah perintahkan, ya sudah kamu aja yang kerjain. Selalu berkata yang tidak benar terhadap Allah. Dan juga kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Dan sesungguhnya kalian datang pada kami pada saat ini sendirian, sebagaimana kalian kami ciptakan pada mulanya. Dan kalian tinggalkan di belakang kalian di dunia apa yang telah kami karuniakan kepada kalian, rumah, kendaraan, harta dan seterusnya, dan kami tiada melihat berserta kalian pemberi syafaat yang kalian anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Allah di antara kalian. Mana teman-teman, mana patung yang disembah, mana jimat yang dipakai, mana jin yang sering dipanggil. Kata Allah, tidak ada mereka semuanya. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kalian dan telah lenyaplah dari kalian apa yang dahulu kalian anggap sebagai sekutu Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita ada proses kematian dan pindahnya ke alam barzah. Kemudian surah At-Taubah ayat 101 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan pada azab yang besar. Di sini dimaksud kata ulama tafsir, kami akan berikan mereka azab 2 kali di alam barzah dan di alam akhirat bagi orang-orang yang kafir, ya. Ini berarti penyebutan ada 2 kali siksa, di alam kubur ada siksa dan juga ada di akhirat nanti. Kemudian surah Ghafir ayat 46, ini cerita Allah SWT sampaikan tentang Fir'aun. Disiksa dulu di alam barzah, baru kemudian dimasukkan ke neraka. Jadi 2 kali juga diazab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang di kuburannya. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah keluarga Fir'aun dan kaumnya
ke dalam azab yang sangat keras. Kata ulama ya, tafsir, makna ayat ini jelas akan ada azab alam barzah ya, dan juga ada azab akhirat bagi Fir'aun atau orang yang kafir. Bagi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan mereka menjawab pertanyaan malaikat di kuburan. Dan itu Allah sebutkan dalam surah Ibrahim ayat 27. Berarti ada proses di alam barzah. Kalau tadi orang-orang kafir dan fasik itu tersiksa, maka ini adalah orang-orang beriman bisa menjawab pertanyaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'." Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Kata ulama tafsir, kehidupan dunia adalah orang-orang beriman kalau pelajari agamanya, setiap kali ditanya kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa, kenapa kamu jujur, kenapa kamu begini, maka dia bisa menjawabnya di dunia dan di akhirat. Kata ulama tafsir, akhirat adalah pertanyaan malaikat di kuburan dan juga nanti pada saat ditimbangan amal hari kiamat. Dan Allah menyesatkan orang-orang zalim dan berbuat apa yang dia kehendaki. Maksudnya orang-orang zalim tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat di dalam kuburan. Ini semua ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya azab atau alam barzah, ada azab dan ada nikmatnya. Kita dengarkan hadis Nabi SAW. Poin kedua dalam kitab kita ini adalah informasi Rasulullah SAW mengenai hal itu. Seperti dalam sabdahnya, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabu wa innahu la yasma'u qara'ani 'alihim atahu malakani fayaq'idani fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa amma al-mu'minu fayaqul asyhadu annahu abdullahi wa rasuluhu fayuqalu lahu unzur ila maq'adika minan nari qad ab'adaka Allahu bihi maq'adan qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannati fayarahuma jami'a. وأما المنافق أو الكافر فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه من غير الثقلين. Sesungguhnya seorang manusia apabila telah diletakkan di dalam kuburnya dan ditinggalkan oleh para pengantarnya, sesungguhnya ia masih mendengar bunyi gesekan sendal mereka. Lalu ia didatangi oleh dua malaikat. Kemudian dua malaikat itu mendudukkannya dan berkata kepadanya, bagaimana menurut keyakinanmu tentang laki-laki itu? Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Maka seseorang mukmin akan menjawab, aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba dan utusan Allah. Lalu dikatakan kepada mayat tersebut, lihatlah tempat dudukmu dari neraka telah diganti oleh Allah dengan tempat duduk dari surga. Si mayit pun melihat kedua tempat tersebut. Adapun terhadap orang munafik atau orang kafir, maka kedua malaikat akan bertanya kepadanya, bagaimana menurut keyakinanmu tentang laki-laki itu? Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Maka ia akan menjawab, aku tidak tahu. Aku mengikuti apa yang diyakini banyak orang. Lalu dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu dan juga tidak mengikutinya. Sambil dipukul satu kali dengan palu yang terbuat dari besi, sehingga ia berteriak keras dan dapat didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Ditambah dengan riwayat yang lain, sama juga sahih, kata Nabi SAW, lalu malaikat mencambuknya dengan besi. Ini tidak disebutkan dalam buku sini, saya tambahkan, ditambukkan dengan besi yang semua makhluk Allah mendengarkan kecuali jin dan manusia. Dan kalau jin dan manusia mendengar pencambukan tersebut, maka mereka akan meninggal seketika karena kerasnya cambukan itu. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya azab kubur. Selanjutnya hadis Bukhari juga, di mana Nabi SAW bersabda, idza mata ahadukum urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar fayuqalu lahu hadha maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu ila yaumil qiyamah. Apabila salah seorang dari kalian meninggal, maka ditampakkan kepadanya tempat duduknya di waktu pagi dan petang. Jika orang itu termasuk penghuni neraka, maka tempat duduknya dari penghuni neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempat dudukmu sampai Allah membangkitkanmu nanti pada hari kiamat. Jadi sambil disiksa, sambil diperlihatkan pada pagi dan sore hari tempatnya di api neraka. Perlu kita tahu juga, ulama memberikan gambaran setiap manusia, beriman atau kafir, mereka punya tempat di surga dan di neraka. Kita semuanya punya tempat di surga dan di neraka. Dua-duanya kita miliki. Fon diambil dulu. Jadi kita semua ini punya tempat di surga dan di neraka. Punya tempat di surga dan di neraka. Kalau seseorang mukmin meninggal dunia,
maka tempatnya di surga ditempati oleh dia dan tempat di neraka diberikan kepada orang kafir. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, atau dia munafik, atau dia musyrik, kekal di api neraka, maka dia akan mendapatkan tempatnya di neraka dan tempat yang di surga diberikan kepada orang-orang yang beriman. Karena hadis ini menjelaskan kepada kita, tempatnya diberikan yang di neraka misalnya, tempatnya diberikan yang di surga, gitu kan, diberikan, maka diberikan kepada dia tempat yang layak dia dapatkan. Kalau dia beriman tapi masih punya dosa, layak masuk neraka dulu, maka dia akan tempati tempatnya di neraka. Setelah dosanya bersih baru dia masuk ke dalam surganya. Seperti itu memahami makna daripada hadis tadi. Kemudian juga ada hadis yang lain, tidak disebutkan dalam buku ini, saya sebutkan, kata Nabi SAW, kalau seseorang mukmin meninggal dunia maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat rahmat kiri kanan membawa kain kafan dari surga, dan 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya mengatakan kepadanya, hai jiwa yang baik, kembalilah kepada rahmat dan pengampunan Tuhanmu. Maka ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Kemudian ditangkap oleh malaikat rahmat dan dibungkus dengan kain kafan dari surga, lalu dibawa ke langit. Begitu menembus 7 lapis langit, setiap malaikat di langit berkata kepada malaikat rahmat, siapa ini? Sungguh mulia ruh ini. Kata Nabi SAW, karena ruhnya mengeluarkan wangi yang lebih wangi daripada bau kasturi. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di sini. Lalu berkata Nabi SAW, semua malaikat berkata, semoga Allah membuat ruh ini lewat di sisi kami. Lalu sampai di langit ke-7, terdengar suara dari langit, ini tidak dijelaskan, Allah langsung yang menyampaikan atau malaikat yang menyampaikan pesan Allah. Maka dikatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dari dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Diantarlah jenazahnya, ruhnya bersama jenazahnya diantar oleh kerabatnya, lalu 3 langkah pengantar masih meninggalkan tempat tersebut, dia masih mendengar suara sandal mereka. Sampai setelah 3 langkah maka malaikat datang mendudukkan dia lalu bertanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Kalau dia orang mukmin dia menjawab sebagaimana tadi dalam Al-Quran yang disebutkan dalilnya ya, yang dalam surah Ibrahim ayat 27 itu. Kata Nabi SAW, kalau kalian mau bacalah ayat itu, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit bil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Allah akan tetapkan di lisan orang-orang beriman untuk menjawab pertanyaan di dunia dan juga di akhirat. Akhirat termasuk alam barzah. Maka dia jawab, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Al-Quran. Setelah itu dibukakan baginya pintu neraka. Dia ketakutan melihat azab, siksaan, orang teriak, api yang berkobar-kobar, luar biasa. Sebagaimana juga nanti akan kita bahas kalau membahas masalah neraka. Neraka itu nanti akan penuh, ya, akan penuh tergenang dengan nanah dan darah penghuni neraka. Dan akan menjadi minuman dan makanan penghuni neraka itu sendiri. Na'udzubillah. Maka dia ketakutan. Lalu kata malaikat, lihatlah dari apa Allah selamatkan dirimu. Dulu kau bisa masuk sini, tapi karena kau patuh, kau beriman, beramal soleh, kau selamat. Ditutup, dibuka pintu surga, dayang-dayang, permadani, istana, buah-buahan. Dia kagum, kata malaikat, ini tempat kau sekarang. Maka dia pun berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu kemudian datang di sebelahnya orang yang tampan, bajunya bersih, badannya wangi. Lalu dia kagum mengatakan, siapa kamu ini? Kata dia, saya amal baik yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Salat Anda, ini hadir di majelis ilmu seperti ini, puasa, sedekah, bakti dengan orang tua, kerjakan saja itu sampai mati, insya Allah akan menemani kita di kuburan. Lalu kemudian ya dia ditemani oleh amal tersebut, lalu Allah SWT berfirman, kata Nabi SAW, lalu Allah berfirman berkata kepada para malaikat, lapangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya, dan ya bukalah jalannya supaya dia bisa lihat tempatnya di surga, karena dia belum bisa masuk setiap pagi dan petang hari. Lalu jadilah kuburannya taman dari taman surga, gitu. Kemudian sebaliknya kalau orang fasik atau orang kafir, fasik orang yang banyak dosanya, tidak sempat taubat tadi, dan orang kafir, prosesnya sama, datang malaikat maut di ubun-ubun kepalanya dan 2 malaikat kiri kanan azab, penyiksa bawa kain kafan dari neraka. Lalu malaikat maut berkata, hai jiwa yang busuk, keluar kepada murka Tuhanmu. Maka dia berserakan di tubuhnya nggak mau keluar, malaikat pun menarik dengan keras sambil berkata, kau pasti akan keluar. Maka ditariklah dengan keras seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Lalu dibungkus dengan kain kafan dari neraka, dibawa ke langit. Baru di langit pertama semua malaikat nolak, tidak ada yang mau menerimanya. Sambil berkata kepada malaikat azab, ruhnya siapa ini? Sungguh buruk ruh ini. Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih busuk daripada bau bangkai. Lalu kemudian ya, kata Nabi SAW, terdengar suara dari langit, Allah berfirman, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Dikembalikan bersama jasadnya diantar oleh kerabatnya. Kemudian pada saat mereka melangkah 3 langkah masih dengar suara sendalnya.
Lalu datang malaikat mendudukkan dia, menanyakan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Kalaupun dia orang muslim hafal mati, tetap jawabannya sama. Innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Dibukakan baginya pintu surga, dayang-dayangnya, permadadinya, semua fasilitas yang luar biasa. Dia kagum, kemudian malaikat mengatakan, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Kamu bisa masuk sini, tapi kamu yang tidak mau. Ya. Lalu ditutup, dibuka pintu neraka, azab, teriak-teriak orang yang disiksa. Lalu dia ketakutan, kata malaikat, ini tempat kamu sekarang, tidak bisa kamu lari darinya. Maka dia berdoa mengatakan, ya Allah jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke dalam nerakaku. Datang di sebelahnya orang yang tampangnya buruk, badannya tidak baik, menakutkan. Lalu dia mengatakan, siapa kamu ini? Dia mengatakan, saya amal burukmu yang menemani kau sampai hari kiamat. Zinahnya, dustanya, ribanya, durhaka dengan orang tua, ini semua perbuatan buruk. Harus taubat, kalau tidak akan menemani di kuburan, naudzubillah. Lalu kemudian kata Nabi SAW menutupan hadis Bukhari, Allah mengutus kepadanya malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan, yang membawa besi, sebuah besi. Kalau besi itu seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan saja, mereka tidak akan mampu. Lalu dihantamkan ke orang ini sampai dia hancur, kemudian diulangi lagi, begitu terus sampai hari kiamat. Riwayat lain mengatakan juga, riwayat Bukhari penutupannya, Allah subhanahu wa ta'ala membuat dinding kuburannya menjepit sampai tulang rusuknya seperti ini, kemudian diulangi lagi. Ulama hadis menggabungkan kedua hadis berkata, dia sambil dipukul, sambil dijepit, hancur, diulangi lagi, begitu terus sampai hari kiamat. Jadi ini na'udzubillah azab kubur yang sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Bersyukurlah teman-teman kita sudah tahu dari sekarang, ya tinggal bagaimana menjaganya. Nabi SAW dalam hadis yang lain riwayat Bukhari juga selalu berdoa agar dijauhkan dari kuburan. Sebagaimana doa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabil nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari adab kubur, dari adab neraka, dari cobaan fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah masihid dajjal. Dalil terakhir kita baca, baru kemudian azan, adalah saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Di dalam hadis Bukhari juga beliau bersabda lewati kuburan tersebut, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani min kabir. Kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa dan mereka disiksa bukan pada hal yang dianggap besar oleh manusia. Thumma qala bala amma ahaduhuma. Lalu beliau berkata, sebenarnya itu bisa dikategorikan dosa besar. Kalau salah seorang dari mereka fakana yas'a bin namima, karena suka mengadu domba, wa ammal akharu fakana la yastatiru min bauli, yang satunya lagi tidak bersuci pada saat dia sedang kencing. Yang terakhir dalil nakli adalah poin ketiga, berimannya jutaan para ulama, orang-orang soleh dan orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW dan umat-umat yang lain kepada adanya azab kubur dan kenikmatannya serta segala apa yang diriwayatkan berkenaan dengannya. Silakan azan dulu insyaallah baru kita lanjutkan. Atau kiamat mempunyai konsekuensi iman kepada adanya azab dan kenikmatan kubur. Kalau kita sudah bahas di pasal-pasal sebelumnya, beriman kepada Allah di 4 pasal, dan beriman kepada malaikat-malaikat di pasal kelima, kemudian terus beriman kepada kitab-kitab, maka ini ada juga beriman kepada hari kemudian yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini semua memiliki konsekuensi juga sama, adanya beriman kepada azab dan kenikmatan kubur serta segala yang berkenaan dengannya. Sebab semua masalah itu termasuk masalah gaib, maka barang siapa beriman kepada sebagiannya, maka secara akal sehat ia wajib dan harus beriman kepada sebagian yang lain. Ini secara akal. Yang kedua, masalah azab kubur atau kenikmatannya atau apa saja yang terjadi di dalamnya, seperti pertanyaan kedua malaikat, bukan hal yang dinafikan oleh akal atau dianggap tidak mungkin, bahkan sebaliknya, akal sehat pasti membenarkannya dan memberikan kesaksian akan kebenarannya. Artinya tidak ada sesuatu yang membuat orang menolaknya. Ya, karena itu bisa ditangkap, bagi orang beriman dia bisa menangkapnya, karena banyak hal-hal yang tidak kelihatan dengan mata itu bisa ya ada, seperti perasaan manusia. Juga nanti akan beliau titik beratkan. Poin ketiga secara akal, menguatkan poin kedua adalah orang yang tidur kadang bermimpi tentang sesuatu yang membahagiakannya, ia merasakannya dan menikmati pengaruh pada jiwanya. Hal ini ia akan bersedih dan prihatin jika ia terbangun di saat sedang asyik bermimpi. Sebagaimana ia juga kadang bermimpi tentang sesuatu yang ia tidak suka dan ia merasa terganggu, di mana ketika ia terbangun ia bersyukur kepada orang yang membangunkannya. Kalaulah ada seseorang yang membangunkan di saat ia sedang merasakan kenikmatan atau merasa terganggu di dalam tidurnya yang benar-benar sedang terjadi pada jiwanya, bahkan ia terpengaruh dengannya, padahal itu adalah hal yang tidak dapat diketahui dengan mata atau tidak kelihatan dengan mata telanjang dan tidak dapat kita saksikan secara kasat mata, dan tidak pula ada seorang yang mengingkarinya.
Maka bagaimana azab kubur dan kenikmatannya diingkari padahal ia sangat mirip dengan mimpi? Atau kesimpulannya adalah, ini sebagai penutup poin ketiga terakhir, adalah kata para ulama, orang yang hidup di dunia pada saat dia meninggal seperti orang yang bangun dari tidur. Jadi pada saat dia tiba-tiba melihat malaikat maut datang, maka seperti orang yang tidur kaget. Disitulah dia melihat kehidupan yang sebenarnya. Malaikat datang mencabut ruhnya, semua fakta yang disampaikan secara wahyu dia akan lihat. Dan semenjak itu dia akan menghadapi kehidupan yang abadi, tidak ada lagi kematian, karena mati cuman satu kali. Jadi seperti orang yang baru bangun tidur dan akhirnya dia kaget, seperti itulah orang yang menghadapi kematian, gitu kan. Ini kurang lebih gambaran secara rasional. Insya Allah kalau ada yang mau bertanya setelah ba'da isya silahkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang punya pertanyaan silahkan ditulis di kertasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya punya saudara yang sudah sekitar 21 tahun mengikuti ajaran Ahmadiyah. Dan sudah berulang-ulang saya mengingatkan untuk bertaubat. Bahkan sekarang lagi sakit, diingatkan lagi, justru dia balik mendakwahi kami agar mengikuti jejaknya. Pertanyaannya, apakah boleh saya tetap berhubungan baik dengan dia, merawat dan membantunya? Terima kasih. Tentu saja, tetap kita berbuat baik. Orang kafir, orang yang bermaksiat, tetap boleh kita berbuat baik, sebatas tidak ada hubungannya dengan pelanggaran agama. Misal, sakit dijenguk, karena Nabi SAW pernah menjenguk orang Yahudi, sampai akhirnya syahadat. Kita tidak usah jenuh. Jadi perbuatan yang Anda lakukan insya Allah tidak ada sia-sia, dicatat pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap berusaha untuk mendakwahinya sambil mendoakan. Semoga saja Allah SWT membuka hatinya. Dan saya sarankan kebanyakan orang-orang yang mengikuti aliran-aliran yang sesat seperti ini, itu biasanya karena ada pengaruh syaitan, ya, jin. Jadi ditawarkan ruqyah. Coba di ruqyah, dikonsultasikan dengan teman-teman asatidzah yang memang bidangnya itu. Coba ditawarkan ke dia untuk di ruqyah, kalau dia mau itu sangat positif. Biasanya yang membuat bertahan dengan kondisi seperti itu dalam kesesatan justru karena permainan syaitan. Allahu a'lam. Apa hukumnya meminjam uang dari bank untuk umroh atau haji? Kalau tidak ada bunga, jadi investasi dalam Islam ada dua. Ini pernah saya jelaskan. Ada investasi yang sifatnya duniawi, boleh kita ambil keuntungan. Investasi bisnis. Ini saya mau buka proyek, satu proyek modalnya sekian. Siapa yang mau masuk silakan, dapat bagi hasil sekian. Bagi hasilnya pun harus persentase dari keuntungan, bukan dari modal. Kalau modal riba, nggak boleh. Misal ini modal 100 juta, saya mau 5% dari modal saya setiap bulan, ini riba, nggak boleh. Tapi persentase 30-70 dari keuntungan, 50-50 dari keuntungan itu boleh. Untung rugi ditanggung bersama, gitu kan? Ini investasi boleh kita negosiasi masalah keuntungan. Ada investasi akhirat murni, nggak ada hubungannya sama sekali dengan keuntungan. Itu ada dua, utang, hutang piutang, dan gadai. Ini nggak boleh ada keuntungannya nih. Jadi memang ini dalam syariat kita, orang utang piutang, Nabi SAW menyuruh orang yang utang menerima sejumlah dengan yang dia utangkan. Orang yang utang tidak bisa bayar, sunnahnya dimaafkan, kan gitu. Itu hukum syar'inya. Sama dengan gadai. Seseorang datang butuh duit, gadaikan rukonya atau mobilnya. Ini mobil saya 100 juta, saya butuh uang 50 juta. Digadai, 1 bulan saya akan bayar. Ini ada dalam Islam, namanya hukum rahan. Nabi SAW pernah berhutang sekian kilo kurma oleh orang Yahudi dengan menggadaikan baju perang beliau. Gitu. Maka ini dibolehkan dalam Islam, dan panjang lebar ulama jelaskan. Tetapi hukum gadai ini tidak ada investasi dalamnya, tidak ada keuntungan duniawi di situ. Jadi kalau misal dia sama dengan utang piutang, cuma bedanya kalau utang tadi tanpa ada jaminan, kalau gadai ini seperti ada jaminannya. Maka pada saat 1 bulan misalnya dia tidak bayar, orang yang mendapatkan jaminan gadai tadi, dia punya hak untuk menjual. Misal laku 70 juta, dia ambil yang dia utangkan 50 juta, 20 juta dikembalikan kepada orang yang telah menitipkan atau menggadaikan tadi produknya itu. Tidak boleh diambil semua. Banyak orang zalim di sini, tidak boleh, gitu kan? Nah, kalau utang piutang itu tanpa bunga, murni orang ingin membantu,
boleh dibayar cash nanti sebulan, setahun kemudian atau dicicil itu nggak ada masalah. Ya, tetapi kalau berbunga tidak boleh. Kalau bank memberikan bunga nggak boleh sama sekali. Ada sekarang sistem yang lagi dibicarakan oleh para ulama tentang masalah umroh yang dibiayai oleh pihak lain dulu. Dia menjual jasa itu. Sekarang perbankan syariah banyak melakukan itu. Tapi ini tahu saya masih diperbincangkan. Allahu alam kalau mereka sudah temukan titik temunya. Misal Travel A menawarkan jasa, sebentar, jangan ditambah lagi pertanyaannya. Jadi mudah-mudahan siapa tahu yang antum baru tulis sudah ada di sini. Jadi sabar dulu. Ya. Makin numpuk nanti saya nggak bisa baca semua nanti. Jadi Travel A menawarkan jasa umroh $1.500 misalnya. Lalu kemudian datanglah pihak orang, individu atau perbankan atau yayasan atau apalah ya yang namanya BMT dan seterusnya negosiasi sama travel. Saya akan jual jasa ini kepada nasabah saya punya nasabah gitu kan. Di perbankan saya ini. Sekitar ada ini buktinya, ada rekening sekitar 10.000 orang misalnya, bank ini punya. Saya bisa tawarkan jasa umroh kepada mereka dengan cara bank menyicilkannya. Nanti dari $1.500 saya didapatkan diskon berapa? Maka dikasihkan diskon misalnya $200, $300 diskonnya. Untuk bank karena biasa jual banyak ke travel ini, nanti travel ini yang mengirim jemaahnya, maka bisa $1.200. Lalu bank pun menjual kepada konsumennya dengan $1.500, harga sama dengan travel, nggak ditambah. $1.500 cuman dia ngambil fee diskon yang $300 itu. Lalu kemudian dia mempermudah jemaahnya untuk mencicil $1.500 itu nggak ada masalah. Ini hukum syar'i yang sedang dibicarakan dan setahu saya para ulama membolehkannya. Kalau seperti ini boleh. Tapi kalau dia utang dan bunga, ini kau berangkat umroh atau haji, biayanya umroh misalnya 20 juta atau haji misalnya 100 juta. Tapi nanti kamu kembalikan kepada saya 110 juta. Ini nggak boleh, haram, gitu kan? Tidak boleh. Ya. Apakah di surga dan neraka masih belum ada penghuninya sebelum kiamat? Ada. Para malaikat, penjaga-penjaga surga, di neraka ada. Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu. Kita sudah bahas sebenarnya ya, di bab malaikat. Kalau neraka sekarang sudah ada, surga sudah ada. Dan ada dijaga oleh malaikat-malaikat. Cuma penghuni yang akan disiksa belum ada kalau di neraka. Begitu juga dengan surga. Yang ada sekarang pelayan-pelayannya, bidadarinya, bidadarahnya ada semua. Mereka ada. Malaikat-malaikat yang menjaga, tapi manusia dan jin yang akan menghuni nanti surga itu belum ada. Nanti setelah hari kiamat gitu. Apakah nabi-nabi juga mengalami siksa kubur? Tentu saja tidak. Nabi nggak ada yang disiksa. Nabi malah selamat gitu kan? Nggak ada nabi yang disiksa. Ini bagaimana pertanyaannya? Adakah hadis yang menjelaskan tentang siksaan paling ringan di neraka? Ada. Banyak hadis. Hadis Bukhari. 2 buah hadis yang saya ingat. Yang pertama, kata Nabi SAW, orang yang paling rendah siksaan di neraka adalah orang yang akan diberikan bara api di telapak kakinya sehingga membuat otaknya mendidih. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang kedua juga sama hadis sahih. Kata Nabi SAW, orang yang paling ringan siksaan di neraka adalah Abu Talib, paman beliau, gitu kan? Karena dia akan diberikan sendal, 2 buah sendal dari api neraka yang membuat otaknya mendidih. Ini siksaan yang paling rendah di api neraka. Insya Allah kalau tidak ada halangan nanti, mudah-mudahan Allah mudahkan setelah membahas azab kubur, ini siksa kubur dan nikmatnya, sebelum pindah ke bahasan, karena nanti di pasal kita sudah akan masuk ke qada dan qadar. Mudah-mudahan saya nanti akan bahas ke depannya masalah surga dan neraka. Saya akan datangkan bukunya insya Allah, buku lain selain buku kita ini, Rasulullah bercerita surga dan neraka, akan saya bacakan insya Allah. Alhamdulillah saya baru hijrah, namun ada yang mengganjal di hati. Saya kerja di perusahaan riba, saya sudah coba untuk melamar kerja di tempat lain namun belum ada. Dalam hati saya memang sudah tidak tenang dengan pekerjaan saya, namun saya mau keluar kerja. Saya masih ada utang yang wajib saya ansur. Menurut Pak Ustadz apa yang harus saya lakukan? Saya juga sudah berumah tangga. Kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Akhi, saudaraku. Harus asas kehidupan muslim keyakinan. Harus. Antum nggak bisa kalau sholat ini diterima nggak ya hari kiamat? Nanti saya ada balasannya masuk surga nggak ya? Itu nggak bisa. Asasnya keyakinan. Apa yang Allah janjikan benar dan apa yang Allah ancamkan benar. Harus yakin. Nggak bisa.
Bangun sholat malam saya masih ngantuk, tapi nanti saya bangun dapat pahala nggak? Dapat pahala. Betul nggak Allah turun ke langit bumi menerima doa-doanya hamba-hambanya? Benar. Kok saya sudah tahajud belum diterima? Muhasabah diri. Ada sesuatu mungkin. Allah SWT lebih tahu kapan diberikan. Banyak jawabannya tentang masalah itu. Gitu kan? Jadi ada firman Allah SWT yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum, satu orang, satu suku, satu kaum, ya, satu negara sampai mereka mengubah dulu nasib mereka. Antum susah untuk mendapatkan solusi dari Allah kalau masih tetap bersikeras kerja di situ. Saya kalau keluar nih, nanti saya mau berikan makan apa keluarga saya, ada utang. Jadi sama saja bahasa lainnya, unsur timbal balik yang kita pahami adalah saya tidak usah keluar dulu. Karena kalau saya keluar nanti saya mau beri makan keluarga saya, sama saja. Berarti antum tidak mau mengubah nasib. Allah tidak akan mengubah nasib kaum sampai mengubah diri sendiri. Keluar dulu, nggak usah ragu. Keluar dulu dari tempat perbankan kerja yang riba itu, berhenti dulu dari perzinahan, berhenti dulu dari perusahaan-perusahaan yang haram ini, berhenti keluar. Ada proses memang. Allah SWT jadikan sunnatullah, ada proses. Kita kalau lapar, ya Allah hilangin lapar saya, tidak spontan hilang laparnya. Ada proses, kita dapat makanan, kunyah dulu, ditelan dulu, nanti baru hilang laparnya. Memang ada transisi waktu. Antum kalau berhenti, nanti akan berusaha cari kerjaan, iya. Tapi keluar dulu dari hal yang haram. Lepas dulu dari sini nih. Allah akan ubah nasib antum, pasti. Itu nggak mungkin tidak. Janji dari Allah kok gimana? Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min, janji. Gak boleh ragu dengan Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Pasti. Keluar dulu akhi. Ya kan? Lepas dulu diri dari situ. Masalah utang insya Allah akan ada jalan keluarnya. Allah berikan jalan keluar. Tapi kita harus mengubah nasib kita dulu. Kalau antum tetap bersikuku di situ, Allah juga tidak akan mengubah keadaannya. Akan terus begitu terus. Cukuplah peringatan dari Allah, perasaan ketidaktenangan tadi. Jadi ini memang butuh ya keyakinan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan. Mulai dulu insya Allah Allah akan bukakan. Banyak kasus orang seperti antum, banyak. Saya tidak tahu ini siapa yang bertanya, tapi banyak jemaah saya yang begitu. Sampai akhirnya setelah saya motivasi keluar, dia keluar, butuh proses. Ada yang setahun baru dapat pekerjaan, ada yang 6 bulan dapat kerjaan, ada yang akhirnya dia pakai modal uang warisannya, ada banyak proses. Tapi alhamdulillah semua punya jalan keluar. Dan mereka mengatakan sekarang Ustaz, ada yang sampai cuma jual jus, sampai mengatakan tapi saya Ustaz merasa tenang karena hasil keringat saya halal. Dulu saya pakai mobil mewah, pakai rumah bagus, tapi uang riba, saya takut, khawatir. Sekarang ketenangan jiwa. Dulunya sering bertengkar suami istri, sekarang sudah tidak lagi. Sama-sama, jadi sudah hilang dari, karena konsekuensi dosa ada ya. Banyak tuh konsekuensinya itu. Kalau antum tetap bertahan, maka konsekuensinya banyak. Makanan haram terus masuk, minuman haram terus masuk ke istri, ke anak. Ini berbahaya sekali. Kata Nabi SAW, lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi. Hadis sahih. Daging yang tumbuh, tubuh yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Gak boleh, harus keluar. Yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para sahabat bisa yakin pergi berjihad pasti menang? Yakin. Ya, 314 orang di Badar lawan 1000 orang, dan 314 orang yang bersama Nabi SAW cuma pakai pedang. Ya. Mereka tidak siap untuk perang, mereka cuma mau menahan kafilah Quraisy. Quraisy keluar dengan pasukan lengkap. Secara akal sehat nggak bisa menang, sebenarnya 300 jumlahnya lebih sedikit, peralatannya lebih sedikit, tapi yang membuat mereka menang keyakinannya. Ya, memang begitu. Harus yakin. Yang membuat orang mukmin tenang hidupnya di dunia kenapa? Keyakinannya. Cacat pun jasad Anda, semua ada orang lahir buruk sekali. Matanya buta, telinganya tuli, bisu mulutnya, tangan kakinya semuanya putus. Orang mukmin tidak akan putus asa walaupun begitu keadaannya, karena dia tahu itu cuma di dunia. Keyakinan membawa dia akhirnya tidak putus asa. Orang tuanya tahu ini anaknya dapat pahala, keyakinan membuat dia mau merawat orang itu, gitu kan? Orang tua kita cacat, walaupun mereka suka cerewet, kita tahu ada keyakinan Allah membalas dengan kebaikan. Keyakinan membangun semuanya itu. Dan memang itu asas agama kita, nggak boleh ragu. Harus dibangun dengan keyakinan. Apa yang Allah janjikan demi Allah benar, dan apa yang Allah ancamkan demi Allah benar. Nggak bisa ragu dengan masalah itu. Tinggalkan yang haram, Allah gantikan yang lebih baik. Janji Allah, nggak mungkin. Sujud dengan Allah, beristighfar. Ada proses, memang ada proses, gitu kan? Proses ini juga manfaatnya besar untuk membersihkan dosa-dosa kita, gitu kan? Manusia subhanallah kalau makin tertekan keadaan, maka makin banyak muncul idenya.
Kalau tidak ada masalah kita hadapin, kita nggak muncul ide, nggak ada kreativitas yang muncul. Perusahaan itu pada saat mau bangkrut, maka akan muncul mencari jalan supaya bisa bertahan, supaya bisa kembali maju. Akan muncul seperti itu. Orang kalau ribut suami istri, dia akan berusaha mencari jalan supaya bisa mempertahankan rumah tangga yang bebas kalau tidak ada masalah sama sekali. Ada proses, proses itu akan membuat kita jadi belajar, pembersihan dosa, peninggian derajat, banyak manfaatnya. Tawakkal ala Allah, harus berani, gitu kan? Orang yang wafat umur 80 dan orang yang wafat umur 25, apakah di alam barzah umurnya sama? Allahu a'lam. Masalah umur saya tidak tahu. Karena yang saya tahu ulama membahas masalah ruh. Ruh itu tidak ada hitungan umur, tidak seperti jasad. Ini yang lebih dicondongi oleh para ulama. Ruh itu tidak berumur. Ruh itu tidak berumur, beda dengan jasad. Allahu a'lam. Ini pendapat ya. Ada juga yang mengatakan alam barzah adalah alam yang gaib, kita tidak tahu. Dan ini lebih kuat sebenarnya. Gaib, kita tidak tahu. Yang ada dalilnya kita sebutkan, yang tidak ada dalilnya tidak disebutkan. Apakah orang yang tua 80 tahun dengan tubuhnya cacat, lemah, di kuburan, siksanya lebih ringan dibandingkan dengan orang yang 25 tahun tubuhnya kekar meninggal? Enggak. Itu tidak ada dalil yang menjelaskan. Azab kubur akan datang kepada semuanya. Dan karena disiksa adalah ruh, kata ulama, ruh itu tidak punya umur. Tetap saja sama dia. Tetap saja sama. Cuman pada saat dia di dalam jasad manusia, dia akan ikuti perkembangan manusia itu. Bagaimana definisi orang munafik dan fasik? Apakah yang udah kenal sunnah masih maksiat termasuk fasik? Fasik istilah bagi orang beriman yang masih buat dosa, tentu saja. Para sahabat ridwanullahi alaihim, kalau mereka ada yang masih melakukan perbuatan dosa, diistilahkan dengan fasik. Disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah fusuk. Fusuk itu adalah perbuatan maksiat sementara dia beriman. Ya memang benar. Sudah begitu. Munafik orang yang pura-pura masuk Islam dan ciri-cirinya sudah disebutkan, itu pura-pura Islam. Kalau berkata dusta, kalau berjanji pungkir janji, kalau berikan amanah berkhianat, kalau berdebat selalu tidak mau kalah walaupun dia salah. Sebutkan ciri-ciri mereka. Saya kerja di perusahaan yang modal usahanya berasal dari pinjaman bank riba. Apakah gaji yang saya terima halal? Kalau murni modal dia dari riba nggak halal. Kalau murni. Kalau perusahaan itu semua modal yang diputar di situ adalah uang pinjaman riba, nggak bisa. Gajinya pun berpengaruh. Sama dengan perbankan. Apa bedanya dengan perbankan konvensional? Sama. Tapi kalau modal masih bercampur antara halal sama haram, ini kata ulama dilihat ya, keadaannya. Kalau modal ribawi itu yang dipinjam sama dia sifatnya dalam waktu tertentu dan modal yang diputar sudah ada misalnya dari warisan, dari modal simpanan, maka ini boleh-boleh saja. Tapi pemilik perusahaan memiliki dosa karena meminjam uang riba. Tapi kalau murni dari situ tidak boleh. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Seorang karyawan menagih utang untuk perusahaan tempat dia bekerja, tapi uang hasil tagihan tersebut tidak langsung dia setorkan ke perusahaan, melainkan dia gunakan untuk keperluan dia sehari-hari. Bukan foya-foya, dalam kurung, dan baru di store setelah hutang tersebut jatuh tempo. Apakah karyawan tersebut berdosa? Berdosa. Apa hak Anda pakai uang itu? Tidak boleh. Ini namanya muru'ah, menjaga kehormatan. Walaupun pemilik uang tidak tahu, Allah Azza wa Jalla tahu. Malaikat tahu, gimana caranya? Kita meninggalkan perbuatan salah bukan karena manusia, tapi karena Allah. Orang beriman itu dalam keadaan apapun, dimanapun, ada orang, tidak ada orang, tetap bertakwa sama Allah. Tidak ada hubungannya. Allah larang, tidak boleh menggunakan yang bukan hak kita. Jadi tidak ada hubungannya. Mau sudah jatuh tempo, belum jatuh tempo, itu haknya orang, jangan dipakai. Sama halnya teman-teman yang kerja di perusahaan, hati-hati. Anda kalau pakai baju perusahaan, ya, kerja di perusahaan punya akad jelas, jangan pernah transaksi di dalam perusahaan, tidak boleh. Seperti misal, pergi belanja kebutuhan listrik atau kebutuhan apa di perusahaan, atau mungkin kebutuhan kertas, pena dan segalanya. Lalu kemudian belanja di satu toko dikasih diskon. Diskonnya itu untuk perusahaan, bukan untuk Anda. Anda pegawai di situ, gimana caranya? Bukan karena Anda datang di situ, kalau Anda datang sendiri belum tentu dikasih diskon seperti itu, karena memang ini jelas belanjanya banyak dikasih diskon. Dan karena kita pakai baju logo perusahaan kita memang bekerja di situ, nggak boleh berkhianat. Sifat orang munafik itu. Jauhi semua pendapatan yang syubhat, teman-teman sekalian. Karena sekecil apapun, setengah rupiah pun bisa menjadikan bahaya buat badan kita. Hati-hati. Bisa datangkan penyakit, bisa jadi masalah. Dan yang paling penting dalam pendapatan adalah keberkahan. Berkah itu biarpun sedikit. Ada orang subhanallah
pendapatannya. Ada orang-orang yang pungut-pungut sampah di pinggir jalan. Kalau kita kunjungin rumahnya, dia hidup sama dia, mertuanya numpang, anaknya 3, ada iparnya. Yang dia dapatkan cuma 500 ribu mungkin per bulan, tapi hidup tuh. Ada orang yang 50 juta per bulan, tidak cukup-cukup. Berkah, Allah SWT berkahi. Itu yang penting, gitu kan. Apa setiap dosa besar itu diampuni sama Allah, dan apa tanda-tanda diterima taubat oleh Allah? Semua dosa akan diampuni oleh Allah SWT sebesar apapun, sampai perbuatan syirik, menyekutukan Allah dan kufur masih diampuni sama Allah kalau dia bertaubat. Jelas, tidak ada sama sekali. Kata Nabi SAW, at-taubat tajubu ma qablaha. Taubat akan mengampuni semua yang telah lalu. Jelas itu. Tanda-tanda diterima taubat tidak ada disebutkan oleh para ulama masalah tandanya. Yang penting dia ikutin syaratnya, gitu kan? Sudah jelas. Dia ikutin syaratnya, dia jalani, insya Allah sudah. Imam Nawawi menyebutkan 3 syarat, sebagian ulama menambah dengan syarat keempat. Yang pertama, meninggalkan dosa itu seketika, lagi riba, lagi zina, lagi dusta, lagi gunjing, berhenti. Yang kedua, sesali, menyesal. Yang ketiga, berjanji sama Allah tidak mengulangi. Ini 3 syarat Imam Nawawi sebutkan. Ulama lain menambah dengan yang keempat, menyibukkan diri dengan ibadah. Menyibukkan diri dengan ibadah di waktu-waktu yang dulu dia melakukan untuk perbuatan-perbuatan dosa. Bagaimana hukumnya menagih utang dengan apa ini? Melibatkan pihak ketiga. Ya ini bisa saja debt collector. Bisa saja, tapi jangan ada pelanggaran agama. Bolehkah saya minta tolong sama seorang teman saya untuk bantu tagihkan di Surabaya misalnya karena saya di Jakarta? Boleh, jasa itu, nggak ada masalah. Gitu kan? Tapi tidak boleh debt collector ini atau orang-orang ketiga ini menggunakan hal-hal yang haram. Misal memukul. Batas maksimal di dalam fikih kita adalah boleh seseorang kembali kepada ayat. Fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Kalau kalian disakitin, ya kalian boleh membalas sebatas seperti itu. Makna ayat adalah kalau seseorang mengambil uang kita dan tidak bayar, disepakati oleh para ulama bolehnya kita mengambil barang senilai dengan uang yang diambil, itu boleh. Tapi jelas hadis Nabi SAW, kalau memang tidak bisa, ya memang artinya kita masih punya kemampuan, maafkan saja, Allah akan gantikan. Ini semua teman-teman sekalian, pola kehidupan yang kita lalui ini harus diikuti dengan keyakinan. Kita ini masih tipis keyakinannya nih. Jadi kalau maafin orang itu berat. Kalau kita maafin orang yang punya utang itu, Allah ganti. Allah itu maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar. Itu dianggap sedekah. Makanya kata Nabi SAW, Allah akan mengeluarkan seseorang dari masalahnya hari kiamat hanya karena dia suruh seorang pegawainya menagih utang. Kemudian dia bilang, titip pesan, kalau kau dapat orang itu mampu ambillah, kalau tidak maafkanlah. Allah selamatkan dia dari masalah-masalah yang dihadapin hari kiamat. Jadi memang ini harus ikut keyakinan ini. Sedekah yang kita keluarkan makin besar balasannya dari Allah. Ini harus keyakinan, tidak bisa enggak. Kalau kita ragu maka ragu, selalu cari uang tua, uang kotor, uang kecil. Ragu, kasih enggak ya, kasih enggak ya, mulai enggak ya, sholat enggak ya, umrah atau enggak ya, berangkat, tawakal Allah. Lakukan, gitu kan? Nanti Allah SWT akan berkahi setelah kita lakukan. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, pada saat saya sedang menghadapi tentara Romawi mau membebaskan Palestina, jiwa kami sempat goncang karena ketakutan awalnya. Karena tentara Romawi terdiri dari 120 ribu orang, dan semuanya di depan mereka didampingi oleh para pastor, mereka membawa salib dari emas, dan mereka memukul pedang mereka di perisai mereka, sampai keluar suara yang sangat menggetarkan hati. Tetapi ada satu orang sahabat, dan disebutkan riwayat namanya dalam riwayat ini, dia berkata kepada Abu Ubaidah, pimpinan perang pada saat itu, wahai Abu Ubaidah, saya ini sudah tidak sabar mau mati syahid, saya mau maju sekarang, saya yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Apa ada pesan buat Rasulullah kalau Allah pertemukan saya? Kata Abu Ubaidah, salam buat Rasulullah dan sampaikan kami akan memperjuangkan agamanya. Orang itu maju menyerang sendirian sampai terbunuh. Kata Sa'id bin Zaid, semenjak itu saya berpikir, benar, kita harus penuh keyakinan. Yang sedang kita lakukan adalah janji Allah. Tidak mungkin orang mati syahid itu mati. Mereka gembira di sisi Allah, gitu kan? Sampai kata Nabi SAW, semua orang yang mati, ya tidak berharap kembali ke dunia kecuali syahid. Karena dia berharap dia mati, dia hidup di dunia bukan untuk bekerja, bukan untuk menikah, bukan untuk punya anak, bukan untuk ngumpulin harta, untuk perang lagi, terbunuh lagi. Karena mereka besarnya pahala, karena mereka sudah lihat pahala yang mereka lihat. Maka saya mengatakan, saya loncat dari kuda saya, kemudian saya bertawakal, bertakbir sambil menyerang musuh. Akhirnya setelah saya mulai melakukan gerakan itu, semua rasa takut saya hilang. Mulai dulu dengan keyakinan. Harus begitu, gitu kan? Selama itu perintah agama benar lakukan. Jangan ragu.
Allah itu maha melihat sifatnya teman-teman sekalian. Yang kita pelajari kemarin ini sudah jelas semua. Saya berharap teman-teman hadir di majelis ilmu, jangan anggap saya datang sini berdongeng. Saya bukan datang sini cerita, dongengin antum. Ini hukum Allah. Ini ilmu, wahyu untuk diterapin. Bukan hanya untuk dikenang. Gak ada gunanya untuk bilang, oh materinya bagus ya ini. Itu tidak penting buat kita. Yang penting adalah ini ilmu dapat, oh iya ini yang Allah sampaikan, Rasulullah sampai terapkan dalam kehidupan. Itu yang benar. Dan itu harus diikuti dengan keyakinan, gak bisa enggak. Harus yakin. Ya. Bagaimana dengan jasanya pihak ketiga tadi? Siapa yang menanggung? Yang memberi pinjaman atau yang punya utang? Tidak ada kesepakatan untuk ada ya jasa sebenarnya, gitu kan? Kalau dia mau membantu, dia membantu. Kalau ada kesepakatan, maka tentu saja yang minta tolong mestinya, gitu kan? Siapa yang minta tolong? Dia yang minta tolong untuk ditagihkan, dia harus bisa memberikan jasa. Kata Nabi SAW, siapa yang berbuat ma'ruf baik buat kalian, maka balaslah. Balaslah yang setimpal. Artinya berikan kepada mereka jasanya. Ya, bukan kepada orang yang lagi yang punya utang tadi. Bagaimana caranya meminta maaf sementara kita sudah tidak tahu di mana orangnya? Sebutkan kebaikannya, gitu kan? Selalu berdoa dan beristighfar untuknya. Itu boleh. Ya, kalau kita tahu walinya, keluarganya, maka kita usahakan bisa menghubungi mereka. Tapi saya sarankan teman-teman sekalian, malam ini, sekarang, belum tidur malam sebentar, ingat semua, siapa orang yang kita punya masalah. Si fulan, data. Sampaikan maaf. Kembalikan hak mereka. Jangan tunggu ikhwah. Dan akhwat sekalian, demi Allah kalau antum tunda dan antum meninggal malam ini, antum ketemu sama dia di hari kiamat. Ini susah. Di hari kiamat gak mau diterima rupiah 2 juta yang antum utang. Mereka tidak mau ambil 2 juta pahala yang dia minta. Mereka tidak mau lagi minta kata maafin saya, sudah gak ada di akhirat. Saya mau ambil pahalamu sekian banyak. Rugi untuk apa? Hanya karena ego. Data semua minta maaf. Jangan ragu. Dari dalam Islam tidak ada sama sekali. Saya sudah bilang tadi, siapa yang tawadhu, merendah, justru mulai minta maaf, memulai menyegur kalau sudah musuhan, mulai melanjutkan silaturahim yang memutus hubungan sama dia, itu tawadhu tuh. Siapa yang tawadhu untuk Allah, merendah, Allah akan angkat derajatnya. Ini penting, ya. Bagaimana sikap saya pada saat menjadi imam di satu masjid yang di dalamnya ada doa bersama, tahlil, doa kunut, subuh dan seterusnya, dan saya juga sebagai ketua masjid itu, apa nanti yang akan terjadi apabila saya tiba-tiba berubah sikap? Harus bagaimana Ustaz? Tentu kita lihat di sini, pelanggarannya apa? Kalau masalah kunut ikhwah sekalian, Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh boleh. Beliau menghasankan hadis-hadis yang memang didaifkan oleh sebagian ulama di antara Imam Ahmad. Jadi ini perselisihan pendapat antara dua imam, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan kunut boleh. Dan beliau menghasankan hadis yang berbunyi Nabi SAW tidak pernah tinggalkan kunut selama hidupnya. Imam Ahmad rahimahullah karena ahli hadis dan Imam Syafi'i pernah berkata, wahai Ahmad, apapun yang sampai kepadamu dari Nabi SAW, maka sampaikan kepada kami karena kau lebih ahli di bidangnya, maksudnya di bidang hadis. Maka Imam Ahmad tapi kena lokasi jauh, Imam Syafi'i ada di Mesir, meninggal di Mesir, kemudian Imam Ahmad ada di Irak. Maka transportasi susah pada saat itu, Imam Ahmad mendapatkan hadis-hadis yang lemah, dilemahkan oleh beliau karena banyaknya ada pertimbangan masalah hadis-hadis rawi. Dan beliau mensahihkan adanya rawi-rawi yang dianggap lemah. Beliau mensahihkan hadis yang berhubungan dengan kunut witir, yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Witir itu justru sunnah kunut, subuh justru terlemahkan hadisnya. Tapi Imam Ahmad itu ditanya, rahimahullah, wahai imam, bagaimana kalau kami sholat di belakang imam yang kunut? Ini dari dulu masalahnya sudah ada. Kata Imam Ahmad, yang tidak mau kunut jangan ikut sholat. Gitu kan? Artinya apa? Kalau ikut sholat kunut bersama mereka, tidak ada sesuatu yang salah di situ. Karena hadisnya masih diperselisihkan tentang kesohihannya. Tapi ini pendapat. Dan dalam kitab Minhajul Muslim nanti kita pelajari ada pasal tertentu nanti tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana bermuamalah dengan para ulama, ada babnya sendiri. Bagaimana bermuamalah dengan pemerintah, pemimpin muslim, ini ada hukum-hukum syar'inya. Di antaranya menghormati perselisihan pendapat dalam masalah furu'iyah di antara mereka. Ini soalnya banyak ikhwah yang belajar sunnah sekarang, lalu mereka jadi kaku akhirnya. Harus bisa dibedain ikhwah, mana yang syirik, mana yang sifat yang tidak bisa lagi ditoleransi, dan mana hal yang memang masih ikhtilaf dalam masalah itu. Kerasin suara baca basmalah atau kecilin suara. Intinya membaca basmalah wajib. Wajib. Nggak boleh itu. Tidak boleh orang sholat tidak baca basmalah. Karena basmalah bagian dari 7 ayat surah Al-Fatihah. Kan gitu. Harus dibaca. Cuman selisih. Dikerasin atau dikecilin. Hanya itu. Ini masalah furu'iyah. Masalah hal yang tidak ada masalah. Masalah batal wudu, menyentuh atau tidak menyentuh perempuan. Imam Syafi'i mengatakan menyentuh syahwat tidak syahwat batal.
Beranjak dari surah Al-Maidah ayat 6, aw lamassumun nisa, atau kalian menyentuh para wanita. Baik. Jumhur ulama mengatakan tidak bisa. Ini harusnya kembali kepada sentuhan yang syahwat. Karena ada hadis yang sahih berbunyi, Aisyah berkata Nabi SAW pernah menciumku lalu menjadi imam dan tidak berwudu. Kata ulama ini bukan mustahil. Hadis-hadis yang terjadi perselisihan pendapat di antara mereka karena jauhnya jarak di antara mereka pada saat itu, dan ya bukan mustahil kita sebagai penuntut ilmu melihat mana dalil yang paling kuat. Karena Umar bin Khattab sendiri radhiyallahu anhu pernah dalam sejarah beliau pernah ada hadis setelah Nabi SAW meninggal, di zaman khilafahnya baru beliau dengar hadis tentang tamu kalau ketuk 3 kali pintu ya tidak dibuka disuruh pulang. Umar bin Khattab mertua Nabi SAW, Khulafaur Rasyidin. Tapi di zaman khilafah beliau pernah kedatangan dari ada satu orang Ansar sahabat datang ketuk rumahnya karena ada hajat. 2-3 kali Umar bin Khattab lagi sholat sunnah rupanya, tidak buka. Setelah orang itu pulang, lalu Umar bin Khattab buka pintu, tanya kepada tangganya, siapa yang datang tadi? Oh si fulan dari Ansar. Kata Umar, kenapa dia pulang? Kalau apa yang dia lakukan ini tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, saya akan penggal lehernya. Gitu kan. Jadi hati-hati sekali. Umar bin Khattab tegas gitu kan. Panggil dia. Kenapa kau pulang tanpa? Kau ketuk rumah saya pasti punya hajat. Dan waktu itu Umar bin Khattab khalifah. Maksudnya ini bukan bertamu biasa. Datang kepada pemimpin berarti ada hajat. Ada sesuatu yang penting, tidak boleh pulang sembarangan. Datang yang sudah sampaikan. Begitu maksud Umar radhiyallahu anhu. Maka orang ini mengatakan, saya mendengarkan Nabi SAW bersabda, kalau seseorang dari kalian datang ke rumah saudaranya dan mengetuk 3 kali tidak dibukakan, pulanglah. Mungkin saudaranya tidak ingin menjamunya, atau ya lagi tersibukkan dengan kegiatan. Adabnya pulang. Kata Umar, siapa yang dengar hadis ini bersama kau? Lalu sahabat ini memanggil 15 orang sahabat Nabi yang lain mendengarkan. Umar bin Khattab dengar di zaman khilafahnya tahun 20-an Hijriyah setelah Nabi SAW meninggal. Apalagi kalau cuma Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, bisa saja di antara mereka ada hadis yang tidak sampai. Penuntut ilmu yang bijak adalah melihat dalil yang sahih, bukan fanatisme buta, gitu kan? Ini harusnya seperti itu. Jadi caranya memahami seperti itu. Kalau masalah kunut, Allah alam, yang saya lihat kunut. Cuma saya selalu sarankan teman-teman yang berpegang pada mazhab Syafi'iyah tetap kunut, kunutnya jangan dihilangkan suaranya. Ini malah tidak ada ini. Gitu. Setengahnya keras suara, tengah-tengah hilang suaranya. Gitu. Alasannya apa? Nggak jelas. Gitu. Kalau saya berapa kali tanya apa alasannya, nggak jelas, nggak tahu. Cuma ikut-ikutan semua orang lakukan begitu. Nah ini nggak boleh. Kunut memang lafaz itu sahih dihadiarkan Nabi SAW kepada Hasan, cucunya radhiyallahu anhu. Gitu kan? Dan itu kunutnya harus semua lafaznya dikeraskan, memang didengarkan. Memang Nabi SAW terdengar suaranya. Seperti itulah. Kalau masalah sama doa. Masalah doa misalnya, orang berdoa. Memang lafaz yang sahih menyebutkan riwayat Imam Ahmad, bahwasanya Nabi SAW tradisi beliau, kebiasaan beliau habis sholat, beliau selesai zikir berdiri. Langsung berdiri, tidak disebutkan berdoa. Gitu kan? Kemudian beliau berdiri depan pintu masjid, lalu beliau menunggu sahabat-sahabat yang punya hajat. Ini keadaan Nabi SAW. Jadi orang yang tidak berdoa habis sholat memang sesuai dengan sunnah. Doa yang dianjurkan sebelum sholat, antara azan dan iqamah, mustajab doa. Itu mustajab doa. Atau pada saat lagi ada hajat silakan berdoa. Jadi orang yang tidak berdoa pada saat habis sholat memang karena kepekaan dia mengikuti hadis Nabi SAW. Jangan salah faham kalau dia benci doa, tidak. Karena meletakkan perbuatan sesuai dengan yang diperintahkan Nabi SAW. Kan begitu. Kalau ada juga yang mau berdoa habis sholat, maka yang ditegur oleh para ulama bukan masalah doa habis sholatnya, tapi dikerjakannya secara berjamaah. Karena Nabi SAW tidak berdoa, gitu kan? Tapi tidak untuk mungkin ada sahabat yang berdoa, tapi berjamaahnya ini yang tidak pernah ada dalil, kan itu. Dan ini bukan berarti menghardik, menyalahkan, tapi cuman menyampaikan agar sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Allah alam, yang saya tahu tetap aja sholat di situ, luruskan dengan cara baik. Yang paling penting teman-teman sekalian, pada saat kita sedang menjelaskan sesuatu kepada kaum muslimin, kita harus punya ilmunya dulu, bertanya, supaya pada saat kita jelaskan ke mereka kita punya argumentasi yang jelas, gitu kan? Jadi teman-teman kita, dan niatnya ibadah ya, niatnya nasihat. Jangan niat karena merasa saya ini orang sesat nih, saya harus luruskan. Ini bukan masalah sesat. Bukan begitu pemahamannya. Oh ini saudara saya belum paham. Ingat tadi hadis tawadhu Hasan Basri. Jangan lihat seorang muslim pun di hadapanmu kecuali kau langsung anggap dia lebih baik daripada kamu. Harus begitu. Harusnya begitu. Jadi bisa saja mungkin dia belum pelihara jenggot misalnya. Baik, sunnah Nabi SAW. Tapi mana kita tahu kalau dia sangat bakti dengan ibu ayahnya. Mungkin dia selalu tidak tinggalkan sholat malam, tinggal itu kesalahannya. Baik, kita luruskan, nasihati dia. Jangan merasa kita lebih baik daripada dia gitu kan. Dan jangan pernah menilai orang dengan performanya saja.
Ini teman-teman yang sudah ikut sunnah karena berjenggot, semua yang tidak jenggot berarti bukan aliran saya. Nah ini tidak benar ini, dari mana? Dari mana ini? Gitu kan? Ini nggak benar semuanya. Nabi SAW pernah melihat ada seseorang yang jalan di pasar dan musbil, tertutup mata kakinya. Lalu Nabi SAW memanggilnya sambil mengatakan, angkat pakaianmu, karena itu lebih bertakwa kepada Tuhanmu dan lebih suci bagi pakaianmu. Nabi nggak bilang kau sesat, nanti kau masuk neraka. Padahal ada hadis yang menjelaskan akan masuk ke neraka, tapi Nabi ingatkan dengan cara lain, gitu kan? Angkat pakaianmu di atas mata kakimu, itu lebih bertakwa kepada Tuhanmu dan lebih suci untuk pakaianmu. Nasihati dengan cara baik. Basyiru wa la tunaffiru, sampaikan berita gembira. Sebelum ancaman, ya, janji dulu. Kalau orang tidak sholat, sebutkan janji-janji orang sholat itu dapat apa, dapat apa. Kalau dia tetap nolak, baru ancaman. Jangan ancaman dulu, baru berita, ya, gembira. Ini harus dipahamin. Bagaimanakah perbandingan antara alam barzah dengan alam dunia? Sulit untuk dibandingkan ya, karena di sana memang alam ruh dan tidak ada lagi perbuatan, tidak ada lagi kegiatan, nggak ada lagi amal baik, amal buruk, udah nggak ada. Memang sudah itu masa transisi penungguan hisab hari kiamat. Seperti itu. Jadi memang beda dengan alam dunia. Dunia kan kita bisa beraktivitas, kita masih bisa memilih mana baik mana buruk, gitu kan, masih bisa bertaubat. Di alam barzah sudah tidak bisa semua itu. Apa yang dilakukan penghuni alam barzah sambil menunggu hari kiamat? Kalau orang beriman, dia akan merasakan taman dari taman surga. Sebagaimana hadis tadi sudah panjang lebar saya jelaskan. Begitu kalau dia orang kafir atau fasik, dia akan disiksa, dipukul oleh malaikat, diulangi lagi, begitu terus sampai hari kiamat. Maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Ini yang kita bahaskan. Misal telah terjadi kesalahpahaman yang pada akhirnya diam-diaman yang mungkin karena tersinggung. Apakah harus mengucapkan kata maaf atau bolehkah tidak meminta maaf tapi dengan menunjukkan sikap yang baik? Kalau kita yakin kita benar, nggak apa-apa nggak minta maaf. Tapi kalau kita ragu, saya benar atau enggak ya, minta maaf. Meminta maaf itu perbuatan yang sangat terpuji. Yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Harus begitu. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang suka memaafkan orang lain dan Allah suka dengan orang yang berbuat kebaikan. Orang yang salah meminta maaf, dan minta maaf itu satu hal yang luar biasa teman-teman sekalian. Memperbaiki hubungan kita dengan dia, ya. Menutup pintu celah dosa berkelanjutan, gitu kan, sehingga mendatangkan azab. Dan bisa saja malah terbuka peluang-peluang yang lain. Biasa minta maaf itu hal yang sangat positif, ya. Apakah boleh menikah tanpa dinikahkan oleh ayah kandung sementara ayah kandung masih ada, tapi diwakilkan oleh kakak ayah? Alasan tidak mau dinikahkan oleh ayah kandung karena ada masalah dahulu yang masih belum bisa dimaafkan. Sampai sekarang kalau ingat kesalahan ayah membuat saya menangis. Jadi kalau dia ridho boleh, sah. Wali ayah mengatakan silahkan menikah, tapi saya tidak bisa hadir, nggak ada masalah, gitu kan. Tapi ini teman-teman sekalian bukan sifat seorang mukmin. Kalau sampai dendam bertahun-tahun tidak ada. Orang beriman itu tidak menginapkan masalah. Tidak menginapkan masalah. Ingat itu baik-baik. Jangan menginapkan masalah. Untuk apa? Tidur pun akhirnya mimpi berantem sama orang itu, gitu kan? Tidak ada gunanya. Untuk apa dibawa? Seminggu dibiarin, sebulan dibiarin. Untuk apa? Apa manfaatnya? Membusuk di diri kita itu. Salah minta maaf, maafin saya. Qulil haq walau kana mur. Ucapkan kebenaran walaupun pahit. Tidak ada masalah. Minta maaf itu teman-teman sekalian, pada saat kita salah, menutup pintu pada saat itu juga. Selesai. Iya, saya maaf, salah. Mohon maaf, apa konsekuensinya? Selesai masalahnya. Clear, walaupun pada saat itu mungkin ada tekanan jiwa, kita merasa malu, tidak masalah. Selesaikan pada saat itu. Daripada kita tunda-tunda karena gengsi, karena ego, ini tidak ada manfaatnya. Hati-hati, bertemu hari kiamat lebih berat. Ini bahaya ini. Dan tidak ada manfaatnya. Gitu. Masih ingat kisah sahabat yang dijamin masuk surga? 3 kali Nabi jamin masuk surga, kenapa? Karena sebelum tidur selalu memaafkan. Semua orang yang buat salah. Dan sudah pernah saya titik beratkan teman-teman, kalau ada orang berbuat hal yang buruk sekali sama antum, buruk sekali, suka gunjing, suka buat macam-macam, dan antum maafkan, sebelum dia minta maaf, antum sudah dapat pahala, memperbaiki hati kita, tidak dendam dengan dia. Tapi dia selama tidak minta maaf tetap ada konsekuensi hukum Allah. Gak usah khawatir, oh kalau saya maafkan enak, nanti dia sudah gunjing saya, dia akan selamat. Tidak selamat, karena variabel hukum jelas, hukum syari jelas, orang yang salah harus minta maaf. Tidak bisa, kalau dia tidak minta maaf,
Walaupun sudah dimaafkan, hukum Allah tetap berlaku padanya. Kan gitu. Jadi kita memang disuruh maafkan. Sudah dapat pahala, jalankan perintah, hati kita jadi tenang. Toh hak kita juga akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapatkan tawaran beasiswa S2 di Singapura. Mohon sarannya Ustaz, haruskah tawaran ini saya terima? Apakah Islam sudah punya ilmu-ilmu tentang kebijakan publik sehingga saya hanya buang-buang waktu saja jika mengambil jurusan ini? Sehingga sebaiknya saya milih jurusan lain saja. Saya akhwat Ustaz. Baik. Saya kalau akhwat beda, kalau ikhwah saya berikan jawaban berbeda. Kalau ikhwah Anda lihat, ya, Anda lihat kira-kira kebutuhan umat Islam ada nggak di situ? Kalau kebutuhan umat, masalah umat, semua kita yang hadir di sini teman-teman sekalian, hidupnya harus karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah, karena semua itu. Jadi kalaupun kita belajar, kita bekerja, semuanya karena Allah. Allah bolehkan kita lakukan. Manfaatnya untuk agama Allah enggak? Itu. Belajar pun untuk itu. Jadi kita harus tahu ada manfaat atau tidak. Kalau ada manfaatnya silakan. Tempuh untuk menuntut ilmu, walaupun di negara orang non-muslim. Tapi kalau tidak, untuk apa? Enggak usah. Itu kalau ikhwah. Kalau akhwat lebih lagi, saran saya jangan sama sekali. Enggak perlu ini, gitu kan? Yang dibutuhkan dari Anda sebagai seorang muslimah ini kebutuhan dasar, mencetak kader-kader ulama di rumah Anda. Itu yang dibutuhkan. Buat anak-anak Anda hafal Al-Quran. Belum menikah, cari orang saleh. Umur ini sebentar, ngabisin waktu ke Singapura, ke negara non-muslim untuk apa nih? Gitu kan? Belum di sana mungkin ada fitnah, ada ini dan seterusnya. Gitu. Saya bukan membatasi ya. Dalam Islam boleh seorang muslim dan muslimah berprestasi dalam pendidikan. Nggak ada larangan masalah itu. Gitu. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri Nabi yang lain, mereka sangat banyak menghafal hadis-hadis Nabi. Mereka jadi ulamanya para sahabat, tidak ada batasan dalam menuntut ilmu. Tetapi dilihat maslahat dan mudaratnya. Gitu kan. Ada hal-hal dasar yang harus kita dahulukan. Ada namanya aulawiyat, hal-hal yang harus didahulukan, dan ada orangnya, ada sesuatu yang cuman tambahan, ya. Tambahan-tambahan saja itu tidak perlu dikejar. Terutama masalah akhwat, tolong digaris bawahi, ada tugas-tugas utama Anda yang jauh lebih mulia. Nabi SAW menekankan untuk berumah tangga. Kata Nabi SAW, wanita manapun yang sholat 5 waktu, tidak disebutkan sunnahnya. Puasa Ramadan, tidak disebutkan puasa sunnahnya. Dan melayani, mentaati suaminya pada hal yang ma'ruf. Pada saat meninggal disuruh, dibolehkan memilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau. Pintu ke-8 itu, tidak ke 100 namanya Firdaus. Laki-laki harus 4 golongan. Nabi-nabi, syuhada, siddiq dan orang soleh. Nabi-nabi ini saya sama teman-teman sudah nggak bakal bisa dapat, gitu kan? Mustahil. Orang-orang syuhada harus hadir di medan perang, dibacot sama musuh, dibunuh, bisa hancur badannya. Ini juga butuh keberanian. Siddiq, dari sekian banyak sahabat yang dapat julukan Siddiq berapa orang? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semua insya Allah bisa derajat Siddiq, tapi dapat gelar predikat ini cuma 1 orang. Tinggal orang soleh. Orang soleh ini semua yang perintahkan dikerjakan, semua yang dilarang tinggalkan. Ini masih terbuka peluang ini, gitu kan? Tapi wanita subhanallah berumah tangga, jaga sholat 5 waktu gak disebutin sunnah, puasa Ramadan gak disebutkan puasa sunnahnya, dan melayani suaminya. Ini berarti target utama. Meninggal boleh pilih dari 8 pintu yang mana dia mau masuk. Lalu kira-kira wahai ukhti muslimah, apa yang lebih kamu kejar daripada ini coba? Nah, prestasi ijazah? Nah, uang yang akan memenuhi tabungan, pujian orang yang hanya sepanjang lidahnya, la ilaha illallah, ini harus difahamin masalah ini. Jadi ini target, ada target-target. Ini aulawiyat namanya, sesuatu yang baik. Berapa banyak ulama yang lahir di tangan seorang ibu yang solehah, gitu kan? Lahirnya Isa alaihissalam seorang nabi dari seorang Maryam, Maryam yang tidak pernah keluar rumahnya kecuali dalam keadaan darurat. Sampai kalau Maryam keluar, semua orang situ tahu, oh ini Maryam keluar, karena jarangnya keluar. Dan saking tidak pernah keluar, hafal Taurat, baca selalu, sampai di mihrabnya datang makanan dari langit. Memang seperti itu, gitu kan? Kalau keluar malah terjadi banyak fitnah, banyak ini, banyak itu, maka harus pikir mana aulawiyat. Jangan pernah anggap remeh itu ngurus rumah, ngurus suami, ngurus anak, berarti itu hal yang kecil. Oh tidak dipuji di masyarakat, tidak usah pusing dengan perkataan manusia, yang penting Tuhanmu. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang penting. Dan pada saat meninggal tidak ada lagi, teman-teman itu akan ikut. Sekali lagi sebagai penutup, pujian orang dan cacian orang sepanjang lidahnya, jangan terpengaruh. Kamu hebat ya, kamu cantik ya, kamu kaya ya, kamu pintar ya, kamu ini. Mau diapain setelah itu? Apa yang didapat itu? Enggak ada. Enggak ada sama sekali, apa yang mau dikejar gitu kan? Itu cuma kemasan dunia saja. Yang penting kita pikirkan bagaimana kita selalu berbuat hal-hal yang positif. Sebagai penutup hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW,
Orang yang cerdas dari umatku adalah orang yang selalu memikirkan masalah akhirat dan berbuat untuk itu. Dan orang yang bodoh dari umatku adalah orang yang selalu berangan-angan. Allah Maha Pengampun, oh masih panjang umur, saya masih muda, mumpung, dan. Sementara dia tidak berbuat apa-apa dan dia ingin mendapatkan yang terbaik dari Allah. Ini orang yang berangan-angan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Semoga majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua ilmu yang kita pelajari dijadikan tambahan amal kita di timbangan hari kiamat nanti. Semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang tidak utang dilunasi utangnya, semua yang sudah dapat hidayah dimudahkan mengamalkan, semua yang belum dapat hidayah dimudahkan untuk mendapatkan hidayah, dan kita terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan saudara-saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada. Semoga Allah ikhlaskan niat-niat mereka, Allah kokohkan telapak kaki mereka, juga Allah terima para syuhada mereka, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sekarang sedang melihat kita, malaikatnya hadir di majlis ilmu ini untuk menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, semuanya satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar pasti dari Allah, kalau ada salah pasti karena kebodohan dan kesalahan saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.